Aku lahir dari awal kekacauan. Panggung membelah langit demi aku. Hong Jun tercerahkan karena aku. Aku sudah hidup 100.000 tahun. Akulah leluhur tertinggi. Salam hormat leluhur. Aku sudah bosan dengan dunia manusia. Aku akan tidur dan bertapa lagi. Leluhur, Hubungan majikan pelayan kita sudah berakhir. Kalian cari jalan sendiri saja. Yu Huang bersumpah setia pada leluhur. Aku pun bersumpah setia pada leluhur. Sebelum perpisahan, aku beri 2 benda kenang-kenangan. Jika aku bangun nanti, pedang Dewa Xuanyuan ini akan merasakan kehadiranku. Dan 3 pil yang bisa memperpanjang umur. Saat itu nanti mau kemana? Terserah kalian sendiri. Jadi mak kasih sa leluhur. Aku akan tetap di sini untuk berlatih, menunggu leluhur kembali. Kalian gunakan ilmu yang diajarkan leluhur. Turun gunung dan ukir prestasi. Saat leluhur kembali, kita tetap jadi pelayannya. Benar kakak Yu Huang. Bangun. Bangun, bangun, bangun. Apa ini? Ini lonceng atau apa? Turun pelan-pelan, turun pelan-pelan. Oke, Kapten. Ada masalah. Ditemukan di lokasi konstruksi. Lonceng besar banget. Cuma lonceng rusak kan? Hancurin siap. Oke. Hancurin lonceng. Aku telah tidur 100.000 tahun. Siapa yang ganggu ketenanganku? Berhenti, cepat berhenti. Kamu nggak apa-apa? Cepat hentikan. Di lonceng ini kok ada orang juga? Hantu, hantu. Ini di mana? Sekarang tahun berapa, bulan berapa? Siapa sih orang bodoh ini? Cepat usir dia. Jangan hambat pekerjaan, cepat. Bodoh, pergi sendiri aja. Atau kami kubur loh. Pergi dengan baik. Aku masih bisa kasih ampun dan biarkan kalian hidup. Jangan pura-pura jadi dewa. Ayo teman-teman. Keras kepala. Hari ini aku bikin kalian belajar pelajaran. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa yang terjadi? Hei bos Ye. Nggak tahu datang dari mana ada orang gila. Nyakitin teman-teman kita. Siapa kamu? Kenapa kamu di lokasi saya? Bikin masalah. Jelas kalian yang ganggu ketenanganku. Sekarang malah tanya balik. Sebenarnya ada apa? Ye Zong, mau ngapain ngomong banyak? Kita banyak orang di sini. Masa nggak bisa atasi dia? Kalau bukan karena kalian paksa aku bangun lebih awal, tenaga belum pulih penuh. Kamu pikir kalian masih bisa berdiri di sini? Awas. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Kamu nggak apa-apa? Luka nggak? Istri cantik. Istri cantik. Kamu nggak apa-apa? Mau ke rumah sakit? Istri cantik. Waduh, jadi bego gara-gara diantam Ye Zong. Apa kita harus urus dia seumur hidup? Ya Yuli, kemana saja kamu? Semua orang di pesta tunangan nungguin kamu lama. Nenek, aku nggak mau nikah ke keluarga Cu. Apalagi nikah sama Cu Sheng si playboy itu. Urusan nikah nggak bisa seenaknya. Kamu dikasih waktu 3 menit. Segera datang ke pesta tunangan sama Tuan Muda Chu. Nenek, kali ini, maaf saya tidak bisa lakukan. Saya sudah menikah dengan orang lain. Apa? Dengan siapa? Siapa dia? Adik kecil, kamu mau menikah denganku? Tuan Ye, Anda pewaris salah satu keluarga besar putri keluarga Ye. Bagaimana bisa melamar seorang bodoh? Nikah sama aku. Apa maksudnya nikahi aku? Artinya kita bersama. Bersama? Oke, bersama.
bersama istri cantik. Ayo kita pulang. Kamu yang bodoh. Masih belum ketemu. Bebek kecil, Aku bantu cari. Ayo gimana? istri cantik. Kakimu putih banget. Rayuanmu. Tuan Ye, ada hal darurat lapor ke Anda. Masuk. Tuan Ye, di pelelangan keluarga Tang muncul benda warisan keluarga Ye. Keluarga terpandang Jiang Tian berkumpul. Semua ingin dapatkan benda itu. Pasti direbutkan. Berita ini benar. Benar, oke. Besok pagi-pagi kita ke pelelangan. Istri, tolong bantu cari. Bebek kecil, Tuan Ye, apa kamu masih belum paham? Selama 3 tahun ini orang bodoh ini terus menyusahkanmu. Cukup, keluar dulu. Sayang, sekarang kakek sudah tiada. Hanya dengan merebut kembali benda pusaka leluhur. Itu satu-satunya kesempatan keluarga. Ia bisa bangkit lagi. Kalau gagal, kita tinggalkan Jiang Cheng bersama. Oke? Oke, baik istriku. Tuan Cumudah! Tuan Cumudah! Belum juga malam, kamu sudah nggak tahan. Datang ke kamar kakakmu. Semua ini salahmu, Tuan Chu. Siang bolong begini. Bikin aku gregetan. Sayang sekali ya Yueli. Itu 3 tahun lalu kalau dia mau sama aku, kalian berdua bisa melayaniku bareng-bareng. Bukankah itu mantap? Ye Yueli itu demi memperebutkan warisan keluarga Ye. Rela nikahin orang bodoh buat jadi menantu tinggal. Sekarang kakekku, Ye Baoyi sudah meninggal. Lihat nanti siapa yang bisa bantu dia. Tapi kita harus berterima kasih pada kakekmu. Dulu dia tanding benda pusaka sama orang dongi. Sampai pusaka leluhur tertinggal di luar. Hari ini di pelelangan ini, ada pusaka leluhur. Selama kita mendapatkannya, kita bisa perintah 3 keluarga besar. Serius? Selama keluarga Chu dapatkan itu lambang itu, kami akan dukung kamu jadi kepala keluarga Ye. Ye, Yueli si imut itu harus sujud minta tolong padaku. Keren banget. Apa yang kamu lihat barusan? Hebat. Jangan berantem. Kamu siapa? Dari mana muncul? Bodoh kecil. Apa saja yang kamu lihat tadi? Dengar apa saja? Aku lihat kalian di sini. Hihi. Sudah mati? Tenang aja. Barusan langsung mati. Kamu belum mati. Nggak nyangka bangun kali ini ada kejadian tak terduga. Aku ternyata linglung 3 tahun. Kalian pasangan mesum. Mau apa kamu? Karena Yueli sudah merawatku bertahun-tahun, aku bisa maafkan kalian. Kebaikannya pasti kubalas. Kalau kalian berani lagi lawan dia, akan ku cari kalian lagi. Oh. Dia hilang? Nenek moyang kembali. Nenek moyang. Nenek moyang, Anda kembali. Bangunlah. Cenzu, di antara pelayan Anda Ye Baoyi sudah mati. Tinggal Tang Wenyao dan Chu Yunza. Mereka berdua masih ada. Akan saya panggil mereka sekarang. Siap perintah Anda. Tak perlu. Sebelum saya menyepi, saya sudah bilang hubungan kita sudah tamat. Biarkan mereka pergi. Cenzu, kami selalu pelayan Anda yang paling setia. Jika mereka berani mengkhianatiku, mereka akan membunuh bangsanya. Sudah cukup. Kamu sudah tua. Masih saja marah-marah? Bangunlah.
Selama ini kamu sudah banyak berjuang tentang Xiao Tang dan yang lain. Biarkan saja mereka. Zenzi, Jangmu, kamu di mana sekarang? Saya di rumah lama Wutong Yuan. Itu tempat terlarang di Jiangcheng. Kenapa kamu ke sana? Ternyata kamu tak bodoh lagi. 3 tahun ini, terima kasih sudah setia merawat aku. Kalau kamu punya harapan bilang saja, saya bisa penuhi. Jangan ngomong itu dulu. Selama ini saya simpan banyak uang buat kamu pinjam sebentar. Temani saya ke pelelangan. Pelelangan ini sangat penting buatku. Segera datang. Oke, saya langsung. anak bodoh dari mana ini? Berani kurang ajar pada leluhur? Biar aku yang ajar ya. Sudah, cukup. Dia cucu Yebawi, dia sudah rawat aku 3 tahun. Sekarang dia dalam masalah, aku harus bantu dia. Leluhur sudah kembali. Tunggu Anda selesai lelang, saya ingin adakan pesta penyambutan untuk Anda. Umumkan ke semua orang. Dan sekaligus, aku mau kasih Ye Yueli kekayaan besar. Bantu dia naik ke puncak. Ye Yueli, lupakan saja. Barang leluhur yang hilang dari keluarga Ye, kami keluarga Chu pasti akan mendapatkannya. Kami sangat menginginkannya. Ye Qingyao, kau malah bekerja sama dengan orang luar. Barang leluhur itu bisa memerintah 3 keluarga besar. Satu-satunya kesempatan kita untuk bangun lagi di malam. Ini namanya tahu menyesuaikan diri dengan situasi. Ye Yueli, setelah keluarga Ye kehilangan perlindungan kakekmu, bagaimana bisa kau sendiri mendapatkan barang itu? Lebih baik kau bergabung. Dengan yang kuat, itu jalan benar. Ye Qingyao, kau pengkhianat, dasar brengsek. Aku ingin tahu, berapa banyak uang yang disiapkan Nona Ye kali ini untuk memenangkan barang itu? 300 juta? 500 juta? Atau 1 miliar? Kakak, jangan-jangan bahkan 1 miliar pun kau tak punya? Kali ini kakek sudah memerintahkan, tak peduli berapapun biayanya, barang ini harus didapat. Semua sumber daya keluarga Chu bisa kupakai. Jika perlu, keluarga Tang juga akan mendukungku. Dengan apa kau mau melawanku? Kakek Tang juga akan mendukung kalian. Tidak, itu tak mungkin. Tidak, itu tidak mungkin. Terimalah nasibmu. Kekayaan keluarga Chu dan Tang, jika digabungkan, entah sudah berapa kali lipat dibanding keluarga Ye. Kali ini aku akan tunjukkan apa arti kekuasaan sejati. Aku mau lihat berapa yang bisa kamu keluarkan buat melawanku. 1000 triliun cukup. Changmu. Jangmu sudah bawa uangnya. Seribu triliun. Kamu benar-benar bodoh, masih selamat juga. Hei, kamu tahu 1000 triliun itu seberapa banyak? Dibakar, bisa kremasi kamu juga. Ya, mungkin bakar uang kertas sebanyak ini pun kamu belum pernah. Jangmu sudah bawa uang. Tenang saja selama kamu mau hari ini. Seluruh kota Jiang akan kubeli untukmu. Hahaha. Bodoh tetap bodoh. Kamu benar-benar pikir di sini main rumah-rumahan ya? Changmu, bukankah kamu sudah sadar? Kenapa masih bilang hal bodoh kayak gini? Yueli, tenang saja. Hari ini tak peduli betapa mahalnya benda bukti ini, itu pasti akan jadi milikmu. Dan hanya milikmu. Jangmu, jangan hibur aku lagi. Itu semua uang dari aku ke kamu. Berapa banyak apa aku nggak tahu. Sama sekali nggak cukup untuk lawan keluarga Tang dan Chu. Memang uang itu nggak cukup. Tapi kartu ini cukup beli semua rumah lelang ini. Kartu Black Gold Supreme. Hanya 3 di dunia. Limit triliunan. Bodoh. Kok kamu punya kartu ini? Kartu Black Gold Supreme. Kartu ini bahkan aku dan kakekku juga nggak punya. Karena Chu Yunze belum cukup layak. Mau mati ya? Berani hina kakekku. Jangan lupa lelang ini. Langsung diadakan oleh Tuan Tang Wenyao, kepala keluarga Tang. Kamu berani bawa kartu palsu? Percaya nggak? Aku bikin kalian nggak bisa keluar dari sini. Meski Tang Wenyao ada di depan aku, dia juga nggak berani ngomong kayak gitu ke aku. Aku bakal hancurin kamu. Siapa yang berani buat ribut di lelang keluarga Tang? Kamu habis. Bos Zhang itu pimpinan daerah sini. Berani bikin keributan di tempatnya. Kamu cari mampus. Bos Zhang adalah si bodoh ini. Meremehkan keluarga Chu kita dan juga keluarga Tang. Nggak tahu dari mana datangnya anjing gila. Dari mana tuh anjing gila? Kalian pergi sendiri. Atau aku usir kalian. Bos Zhang, biar aku jelasin. Kok kamu punya uang sebanyak itu? Ye Yueli, sampai sejauh ini, kamu masih melindungi orang bodoh ini? Nona Ye, aku cuma karena kakekmu. Baru ku beri kamu kesempatan ikut lelang. Jadi jangan tidak tahu diri. Oh, Bos Zhang,
Suamiku agak kurang waras. Aku akan suruh dia minta maaf ke Anda. Changmu, lelang ini sangat penting bagiku. Cepat minta maaf ke Bos Zhang. Balai lelang Tangwen yang memperlakukan tamu kehormat begini. Tamu kehormat. Maksudmu dirimu? Ngaca dulu deh. Dengan keadaanmu, layak disebut tamu kehormat balai lelang keluarga Tang? Orang bodoh. Sebelum Bos Zhang marah, cepat pergi. Buta banget. Kalian yang mengidolakan. 3 keluarga besar itu dulu mereka adalah budakku. Sedangkan kartu Black Gold Supreme ini, cek saja. Benar atau enggak? Kalian bisa buktikan sendiri. Ternyata asli. Nggak mungkin. Menantu sampah ini, kok bisa punya kartu Black Gold Supreme? Changmu, kok kamu punya banyak uang? Bagi saya uang cuma angka. Aku sudah siapin kejutan lebih besar buatmu. Sekarang kita bisa masuk kan? Bisa. Ayo, Silakan. Chu Shao, gimana nih? Hari ini keluarga Chu dan Tang kerja sama. Aku harus dapetin benda ini. Changmu, hari ini kamu terlalu nekat. Aku nggak tahu itu kartu hitam premium dari mana kamu dapat. Tapi sikapmu ini gampang banget bikin masalah. Dengar nggak, Zhang? Kenapa duduk di sini? Cepat bangun. kenapa nggak boleh duduk di sini? Bukan nggak boleh, cuma takut kamu nggak bisa bangun lagi. Setiap yang duduk di kursi ini pasti harus nyalain lampu langit. Nyalain lampu langit? Semua di sini, apapun yang dilelang berapapun harganya, orang yang nyalain lampu otomatis tambah tawaran. Artinya, seluruh lelang ini, Zhangmu, kamu borong semua. Sama aja bagus. Kalian bisa pergi sekarang. Masalahnya kita nggak punya uang sebanyak itu. 30 tahun lalu, kakekku demi lawan. Orang dongi lelang harta negara, harta keluarga habis. Nyalain 3 lampu langit. Sejak itu keluarga ia jatuh, bahkan benda pusaka digadaikan ke orang lain. Zhangmu, cepat bangun. Lampu belum dinyalakan, semuanya masih sempat. Berani juga panggil orang. Nyalakan lampu. Menantu keluarga Ye, Zhangmu, nyalakan lampu langit. Nyalakan lampu langit. Seseorang berani nyalakan lampu langit. Lampu langit ini sudah berapa tahun tidak pernah muncul lagi. Jadi saksi, ya. Sejak kakekku 30 tahun lalu menyalakan lampu langit 3 kali, sepertinya tidak ada lagi yang menyalakan lampu langit. Barang yang dilelang hari ini sangat langka dalam 100 tahun. Beberapa orang nekat. Cukup cocok suasananya. Selesai sudah. Dibilang bodoh, kamu memang bodoh. Kamu punya banyak uang. Berani di rumah lelang Tang tidak bayar. Memang pernah ada, tapi tanpa kecuali, semuanya hancur total. Sembunyikan tanda pengenal di sini. Tuan Zhang, tolong demi Zhangmu. Yang tak ngerti aturan, cabut lampu langit ini. Nona Ye, menurut Anda keluarga Tang, anggap apa rumah lelang kami? Lentera langit digantung. Mana bisa ditarik kembali? Yueli duduk. Hari ini aku biar mereka buka mata. Dibilang gendut, malah ngos-ngosan. Gini aja, aku taruhan sama kamu. Kalau kamu bisa duduk sampai lelang selesai, aku bakal sujud, minta maaf. Kamu belum pantas aku sujudi. Kamu... Lelang resmi dimulai. Silakan tamu-tamu segera duduk. Aku tunggu kamu mampus. Barang pertama hari ini,
adalah patung perunggu, sang pemegang pedang tertinggi. Sudah diuji oleh ahli dari dinasti Shang, didapat Dewi Pejuang saat ekspedisi ke barat. Sangat langka, harga awal 5 juta. Setiap kenaikan harga minimal 500.000. Silakan mulai bid. 10 juta. Habis deh, mobil mewahku hilang. 12 juta. 15 juta. 20 juta. 30 juta. Habis cabang perusahaanku hilang. Rumah leluhur hilang. Aset luar negeri juga habis. Hari ini benar-benar buka mata. Patung perunggu jelek, bisa-bisanya dihargai 30 juta. Pokoknya Berapapun kita naikin, menantu ya harus ikuti. 50 juta. Gimana rasanya? Rasanya dinyalain lentera seru banget kan? Barang rongsokan naik 50 juta. Anjing aja nggak mau ini. Nggak nyangka Xiaoye naruh tanda pengenal di sini. Pantas selama bertahun-tahun nggak ada yang nemuin. Saya tawar 1 miliar. Jangmo, kamu gila. Kenapa nambah sendiri? Itu cuma rongsokan. Uang kita mending buat beli tanda pengenal aja. Bego banget. Tawar 1 miliar. Nggak ke Zhangmo. Lihat kamu dari atas sampai bawah. Mana kelihatan punya 1 miliar. Kamu lupa, aku punya black gold card. Limitnya triliunan. Kamu kaya ya? Limit triliun ya? Saya tawar 2 miliar, 3, 4 miliar. Pak mohon tenang, jangan asal nawar. Sok gaib aja. Lihat aja bisa tahan sampai kapan. Beneran bayar 10 miliar. Lihat aja bisa tahan sampai kapan. Mau dia tawar berapa? Saya naikin 1 level. Oke. Saya tawar 500 juta. 800 juta, 1 miliar. Pak ini, tolong jangan asal nawar. Meski Bapak ini sudah angkat lampu langit, tetap nggak boleh sembarangan nawar, kecuali dua pihak bersaing lampu. Yang tertinggi menang. Cuma orang bodoh yang angkat lampu langit. Cuma barang rongsokan. Berani keluar 1 miliar. Kamu kira itu emas murni? Betul. Barang jelek itu ditaruh di rumah saya juga cuma bikin repot. Nggak nyangka masih ada yang rela keluarkan 1 miliar buat beli rongsokan itu. Ya Yueli, aku peringatkan kamu, jangan pakai uang keluarga ya sedikit pun buat bantu si bodoh ini. Jangmu, apa kita harus gimana? Tenang aja. Aku sama sekali nggak pernah kepikiran pakai uangmu. Hartaku jauh lebih banyak dari yang mereka kira. Masih ada yang mau nawar lagi? 1 miliar buat patung rusak. Cuma orang bodoh yang nambah harga. 1 miliar 50 juta pertama. 1 miliar 50 juta kedua. Langsung ketok aja. Cuman orang bodoh ini yang mau keluar 1 miliar buat beli rongsokan ini. Menurut kamu gimana, Zhangmu? 1 miliar 50 juta ketiga. Selamat kepada Bapak ini. Dengan harga 1 miliar 50 juta harga, mendapatkan patung tertinggi pemegang pedang. Silakan naik ke panggung ambil koleksi Anda. 3 generasi keluarganya benar-benar boros. Habiskan 1 miliar buat beli barang rongsok begini. 1 miliar? Keluarga Ye bisa jual berapa rumah ya? Beneran anak jual tanah kakek? Nggak sakit hati tuh? Kayaknya keluarga Ye bakal jatuh. Halo Pak, silakan gesek kartu. Zhangmo, masa kamu pikir dapat kartu rusak bisa gesek dapat 1 miliar? Pembayaran berhasil. 1 miliar 50 juta. 1 miliar. Benar-benar dibayar 1 miliar. Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya 1 miliar? Nggak mungkin. Mana mungkin dia punya 1 miliar? Dia itu bodoh. Apa jangan-jangan rumah lelang kerja sama dia bohongi saya? Suseng boleh ngomong sembarangan soal makan, tapi jangan asal bicara. Ini lelang keluarga Tang. Cuma 1 miliar. Keluarga Tang nggak mungkin serendah itu. Pak Xiang, saya nggak bermaksud itu. Chu Sheng, faktanya sudah jelas. Kamu masih mau fitnah Zhangmu dengan menuduhnya? Meski dia bukan penipu. Habiskan 1 miliar buat barang rusak kayak gitu. Nanti saat lelang barang penting, kita lihat apa yang bisa kamu tawarkan. Yueli, barang yang mereka bicarakan itu baru saja aku menangkan. Tidak mungkin. Barang leluhur tertinggi. Mana mungkin cuma patung tembaga? Jangmu berhenti bicara.
Patung tembaga itu bukan barang leluhur sebenarnya. Kakekku bilang, barang leluhur itu pedang. Kakekmu benar. Barang itu memang pedang. Tapi pedangnya tersembunyi dalam patung tembaga ini. Oh, ternyata ada dalam patung. Kayaknya kamu tak tahan dipermalukan. Jadi gila ya. Orang-orang bodoh. Hari ini, aku akan buat kalian sadar. Panggu, pinjam kapak dewa sebentar. Cuma bisa trik jalanan, kapak dewa segala. Bodoh tetap bodoh. Tak tahu apa-apa. Kata dalam tempurung, hari ini akan aku tunjukkan pada kalian Belagak misterius. Tapi harus diakui, patung tembaga ini kuat juga. Sudah dipukul begini tetap utuh. Batu pecah, naga emas muncul. Naga terbang melayang di langit, ini harta karun langka. Tidak mungkin. Di dalamnya benar ada pedang. Kenapa jadi barang bukti? Benar-benar tersembunyi di patung ini. Chuseng, cepat lihat. Di dalam ada pedang berkarat. Ternyata cuma pedang berkarat. Bodoh, kamu bilang bukan orang mudah ditipu. Kira barang rongsok. Bisa dijadikan barang leluhur? Benar, barang leluhur legendaris. Katanya punya kekuatan luar biasa. Barangnya, masa cuma pedang rusak berkarat? itu karena kalian tak bisa menilai. Jangmu, sudahlah. Kita mengaku kalah. Sudah begini masih ngotot. Lihat aku bongkar semua pura-puramu. Lihat, pedangnya bergerak. Ngibul aja. Ini yang kamu beli seharga 1 miliar. Katanya warisan leluhur. Menurutku cuma besi tua. Belum selesai. Saat pedang patah di tempat lagi. Di saat itu aku kembali. Satu tebasan membelah langit. Mana mungkin ini benda pusaka leluhur. Bagus sekali. Ini benar-benar pusaka asli. Akhirnya keluarga Ye dapat memilikinya. Chuseng, apalagi yang mau kamu katakan? Kamu bilang itu pusaka leluhur. Jadi memang begitu. Kalau begitu aku juga bilang. Itu cuma pedang rusak. Semua inti keluarga besar. Pernah lihat foto pusaka leluhur foto? Di sini kamu putar balik fakta dan tak mau ngaku. Jangan-jangan keluarga cuma memberontak. Ye Yueli, jangan fitnah aku. Urusan Chuseng bukan urusanmu. Walau mirip pusaka leluhur, tetap saja tiruan. Semua yang aku pegang jadi pusaka. Apalagi ini pedang Dewa Xuanyuan. Yang pernah kuberikan pada Kaisar Xuanyuan, pedang ini mampu membelah langit. Benar-benar membelah langit. Pusaka leluhur. Dulu Xuanyuan memang bisa membelah langit. Betul, ini pusaka leluhur. Benar-benar pusaka leluhur. Pedang Chuseng itu asli. Lalu bagaimana? Kamu bodoh ya? Jangmu, kasihkan pedangnya. Tentukan harga saja. Kalau aku tak bawa pulang pusaka, kakekku bakal cabut hak warisku di keluarga Chu. Jangmu, jangan kasih dia.
Kamu yang suka menindas orang imut banget ya. Layak sentuh pedang Dewa Xuanyuan? Ayo pergi. Saya tawar 2 miliar, 5 miliar, 100 miliar, saya tawar 100 miliar. Saya tawar 2 miliar, 5 miliar, 100 miliar, saya tawar 100 miliar. 100 miliar. Dalam sekejap naik 10 kali lipat. Benar-benar 10 kali. Anak ini sebenarnya siapa dia? Katanya menantu keluarga Ye. Menantu keluarga ya? Bisa sehebat ini? 100 miliar. Cukup buat kamu hidup beberapa generasi. Beri saya pedangnya. Uang ini cukup untuk bebas di Dacian. Kamu bisa lakukan apa saja. Menurut kalian kekayaan dan kekuasaan besar, menurutku hanya hal yang sementara saja. Aku hanya ambil kembali barangku sendiri. Lagi pula, pedang Dewa Xuanyuan ini, kalian belum pantas sentuh. Bagaimana dengan Chuseng? Halo, kakek. Cucumu gagal. Barang buktinya dibawa orang lain. Apa? Siapa berani melawan keluarga Chu? Itu perempuan jahat Ye Yueli. Dan juga mantunya yang bodoh. Pria bodoh itu bilang benda itu miliknya. Hei, kakek. Kakek, kenapa? Kakek, bicara dong. Ada apa? Aku curiga. Menantu keluarga Ye itu adalah leluhur sejati yang hilang ratusan tahun. Aku curiga. Menantu keluarga Ye itu adalah leluhur sejati yang hilang ratusan tahun. Mana mungkin? Walau leluhur sejati kembali, tak mungkin jadi menantu keluarga Ye. Kalau dia benar-benar kembali, kita tetap harus melayaninya. Aku sudah tak lama lagi hidup. Tapi anakku, cucuku, apa mereka harus kembali jadi budak dan disuruh-suruh dia? Selain itu, sekarang kekayaan kita sudah sebanding dengan negara, jauh berbeda dari dulu. Lao Tang, Kamu tuh harus ambil keputusan. Lao Chu, dulu leluhur sejati. Cuma kasih beberapa pil. Kita bisa hidup 100 tahun lebih. Apa kamu nggak ingin tahu rahasia leluhur sejati? Lao Tang, apa maksudmu? Aku diam-diam selidiki asal-usul leluhur sejati. Dia sepertinya hidup ribuan tahun. Tak pernah tua. Maksudmu, dia abadi? Benar, hampir di tiap dinasti. Selalu ada tentang leluhur sejati. Bahkan, di prasasti tulang orakel, ada catatan tentang dia juga. Lao Tang, kalau kita bisa dapatkan rahasia keabadian Zhenzu dengan kekayaan dan kecerdasan kita, menguasai dunia juga mungkin terjadi. Cuma kekuatan Zhenzu dalam banget. Ditambah lagi di sisinya selalu ada Yuang yang setia mati-matian. Kita mungkin nggak bisa menang. Tenang ke. Shinza sudah lama menghilang. Pria keluarga Ye itu belum tentu Zhenzu. Tapi orang yang kamu sebut tadi satunya lagi bisa bantu kita bongkar rahasia Zhenzu. Maksudmu Yu Huang? Benar, kalau bisa tangkap Yu Huang dulu, paksa dia ungkap rahasia Zhenzu. Ini cara bagus juga. Cuma Yu Huang juga sangat kuat. Kita juga kalah. Bertahun-tahun ini aku juga sudah persiapkan. 30 tahun lalu aku sudah kontak Yu Huang. Setelah bertahun-tahun cari tahu, aku sudah pelajari senjata rahasia. Cukup buat lawan Yu Huang. Halo? Halo? Ini Yu Huang. Kak Yu Huang. Apa perintah Anda? Saya mau kembali. Siapkanlah pesta terbesar sepanjang abad ini. Ada sesuatu penting yang mau saya umumkan. Baik. Yuang mau kembali. Sepertinya di lelang itu, menantu keluarga Ye bukan leluhur sejati. Saatnya kita bertindak. Mari kita siapkan hadiah besar untuk Yu Huang. Paksa dia serahkan rahasia keabadian leluhur sejati. Oke, masalah ini serahkan ke cucu saya, Chu Sheng. Pedang Xuanyuan ini
harus kamu jaga baik-baik. Jangan sampai hilang lagi. Ini untukku. Kamu baru saja beli. Pedang ini seharga 1 miliar. Kamu rela kasih untukku? Saya sudah janji. Asal kamu mau, saya beli dan kasih ke kamu. Ini kejutan yang kamu janjiin? Belum bisa dibilang kejutan? Belum kejutan? Kamu tahu pedang ini artinya apa? Dengan ini, punya lambang leluhur sejati, bisa perintah 3 keluarga besar. Cuma pedang saja. Lagian, 3 keluarga besar di mataku tak seberapa. 3 keluarga besar, tak satu pun yang benar-benar hebat. Jangmu, omong kosongmu, terlalu berlebihan. Jika kau hidup cukup lama dan melihat cukup banyak, kau akan sadar. Semuanya hanya sementara. 3 hari lagi, aku akan adakan pesta Dengyun untukmu. Saat itu kau akan berdiri di atas awan dan melihat dunia dari atas. Aku akan buat kau jadi pembuat aturan. Di dunia ini, Pesta Dengyun bukankah ini untuk menyambut kakek Yu Huang yang akan keluar dari pelatihan? nanti kau akan mengerti sendiri. Halo, kakek. Akan adakan pesta Dengyun untuk sambut kakek Yu Huang. Baik, aku urus sekarang. Ada apa? Kakek bilang mau adakan sebuah pesta. Mungkin sambut kakek. Asal kakek senang. Keluarga Ye tetap aku kuasai. Bagaimana proyekmu belakangan ini, Pak Wang? Lancar? Terima kasih ke atas bantuan ayahmu. Tuan Chu. Tuan Chu. Tuan Chu. Hari ini adalah hari besar kakek Yu Huang keluar. Hari ini hari dia selesai pelatihan. Semua orang tahu kakek Yu Huang adalah pelindung 3 keluarga besar kita. Dia penjaga kita. Tapi saya ingatkan dulu, hari ini kalau ada yang bikin kakek marah, saya pastikan seluruh keluarganya ikut repot. Tuan Chu, lihat siapa yang datang. Zhang Mo. Siapa bajingan yang membiarkan dia masuk? Ini pesta Dengyun. Kakek Yu Huang. Kalian punya undangan? Bagaimana dengan Zhangmu? Kami nggak punya undangan. Kenapa tuan rumah pesta sendiri perlu undangan juga? Apa dia bilang dirinya tuan rumah Dengyun? Omong kosong. Pesta Dengyun ini kakek Yu Huang sendiri yang suruh. Keluarga Chu yang urus semua. Tapi kamu bilang kamu tuan rumah Dengyun. Terserah kau percaya. Tunggu Yu Huang datang. Semua akan jelas kok. Sombong. Berani sebut nama kakek Yu Huang. Jangan sampai kau nggak keluar dari pestanya walau Yu Huang di sini. Dengar namanya disebut, dia bakal senang. Wah, kamu benar-benar nekat. Nggak takut mati. Berani hina kakek Yu Huang. Hari ini Night Yueli juga nggak bisa bantu. Chu Sheng, aku tahu dilelang. Zhangmu bikin kamu malu. Tapi kalau dendam sekarang, memang kecil banget. Wah, hei, kalau kamu nggak sebut soal lelang, aku benar-benar lupa loh. Anak kecil, serahkan barang peninggalan leluhur sekarang juga. Aku akan biarkan kamu hidup. Nggak mungkin. Barang leluhur itu dibeli Zhangmu. Nggak bakal kami kasih ke kamu. Itu bukan terserah kalian. Jangan-jangan kamu mau merampasnya? Banyak keluarga besar Jiangcheng semua sedang menyaksikan. Siapapun yang datang ke sini pasti punya koneksi dengan 3 keluarga besar. Sekarang keluarga Ye sudah jatuh. Aku mau lihat siapa berani bantu kalian. Aku sudah bilang, kalian belum pantas sentuh pedang Dewa Xuanyuan. Beberapa orang ini juga tak bisa menghentikan aku. Mau mati ya? Tang Jinghao datang. Hah! Itu cucu kakek Tang Jinghao. Dulu di Jiangcheng keluarga Ye yang paling dihormati. Sekarang semua ikut keluarga Tang Jinghao bahkan menganggap dirinya generasi ketiga nomor 1 dari 3 keluarga besar. Tang Xiao, kamu datang. Dialah yang ambil barang leluhur dan nggak mau balikin. Serahkan barang leluhur itu, aku bisa maafkan hidupmu. Gimana? Kamu juga nggak pantas sentuh pedang Dewa Xuanyuan. Aku pergi dulu. Hahaha, oke. Sangat baik. Dari kecil sampai besar belum ada yang berani bantah aku. Harga diriku kamu yang pertama. Kak Jinghao, Zhangmu nggak maksud begitu.
Kalau gitu bilang ke aku apa maksudnya dia. Ya Yueli, dulu kamu maksa nikah sama si bodoh ini, bikin 3 keluarga kita jadi bahan tertawaan Jiang Cheng. Tapi sekarang kamu malah berani bawa si pecundang ini masuk ke rumah kita. Apa kamu pikir malu 3 keluarga kita? Si kurang pengawal. Ambil kembali pusaka leluhur. Patahkan kaki si pecundang ini buat aku. Lempar keluar. Kak Jing Hao, Kalian cuma mau pedang kan? Aku bisa kasih ke kalian. Tapi lihat dulu, kalian cukup hebat nggak buat ambil? Waktu bergulir, semuanya ada di pedang. Pedangnya di sini. Berani ambil nggak? Trik receh. Nggak perlu dibahas. Kamu cabut pedangnya. Aku pergi dulu. Cepat pergi. Aku sudah bilang, kalian belum pantas sentuh. Xuan Yuan Xinjian. Aku nggak percaya. Cuma pedang rusak bisa hidup apa? Semua serang dia. Ini pasti sihir iblis. Apa sebenarnya sihir apa yang kau pakai? Pedang ini bukan untuk darah 3 keluarga besar. Jangan sentuh. Ya Yueli, kalian cari mati. Karena kakekmu, aku kasih kesempatan terakhir. Kalau kau bisa angkat pedang Dewa Xuan Yuan ini, ku gratiskan buatmu. Kau angkat pedangnya untukku. Aku pergi, cepat. Hahaha. Aku nggak apa-apa, Tontang. Aku baik-baik saja, Tontang. Hahaha. Ayo cepat cabut pedangnya. Tontang, nggak bisa cabut. Sampah. Bukankah kau bilang darah 3 keluarga besar bisa sentuh? Aku bilang kalian bisa sentuh, tapi tidak bilang kalian bisa cabut. Kau menipuku. Ini Ya Yueli, aku perintah padamu. Serahkan pedang Dewa Xuan Yuan baik-baik ke tanganku. Kalau tidak, aku akan gabung keluarga Tang dan Chu, 2 keluarga besar, serta seluruh pejabat Jiang Cheng, bikin keluargamu, dalam semalam. Lenyap tak bersisa. apa? Saat itu, seluruh dunia tak ada yang bisa selamatkan kalian. Haha. Keluarga Rothschild datang. Di antaranya ada yang nilainya Bahkan keluarga Rothschild, keluarga elit tersembunyi pun datang. keluarga Rothschild ini. Siapa mereka? Tak pernah dengar. Kamu bahkan keluarga Rothschild juga nggak tahu. Kamu beneran dari keluarga elit? Keluarga Rothschild ini menguasai lebih dari 500 triliun kekayaan. Benar-benar keluarga super monopoli perbankan. Di seluruh Eropa, bahkan keluarga kerajaan meminjam uang dari mereka, pernah kendalikan ekonomi dunia selama 200 tahun. Dijuluki sebagai Kaisar Bayangan Barat. Keluarga Rothschild, selamat atas kembalinya leluhur sejati. Keluarga Rothschild, persembahan untuk leluhur sejati, 1 lukisan Mona Lisa. Ya ampun, ternyata dari Louvre harta utama istana. Ini tak ternilai. Keluarga Rothschild, benar-benar sangat berkuasa? Keluarga Rothschild, persembahan untuk leluhur sejati, 1 mahkota ratu. Katanya pakai 3 berlian, dibuat jadi mahkota ratu. Ada 1 berlian bernilai ratusan miliar, barang seperti ini. Bagaimana keluarga Rothschild bisa mendapatkannya? Keluarga Rothschild, persembahan lambang keluarga. Jangan-jangan harta utama terakhir cuma sebuah jam pasir. Kamu sama sekali nggak ngerti. Tahu nggak bangsawan Barat memberikan lambang keluarga? Artinya apa? Atau lambang seluruh keluarga. Tunduk. Keluarga Rothschild, kalau mereka pilih tunduk, siapa sebenarnya leluhur ini? Sebenarnya orang sehebat apa? Dengar-dengar keluarga besar Barat lain juga punya hubungan sangat erat dengan leluhur. Dengar tidak? Leluhur keluar. Bahkan para raksasa dunia. Keluarga Rothschild, semua tunduk padanya. Kau bodoh. Meski ada kekuatan misterius,
Soal itu lalu apa? Bisa lebih besar dari keluarga Rothschild? Bisa lebih besar dari leluhur? Jangmu, kau habis. Yueli, terima hadiahnya. Terima hadiah. Yueli, terima hadiah. Terima hadiah. Jangmu ini hadiah untuk leluhur. Mana bisa aku terima? Milik leluhur juga milikmu. Ayo, Jangmu, nyali kau besar. Bahkan berani ambil hadiah leluhur, berani ngaku-ngaku. Kau kira kami semua sudah mati? Ya Yueli, kupikir kalian mau memberontak. Berani terima hadiah untuk leluhur? Jangmu bukan maksud itu. Lalu maksudnya apa? Ya Yueli, kalian cari mati sendiri. Jangan seret keluarga ya. Jangmu, cepat jelaskan. Bukan maksudmu? memang itu maksudku, bukan cuma hadiah ini. Mulai hari ini, nyawa dan harta semua di sini juga milik istriku, Ye Yueli. Sombong, ambilkan pedangku. Hari ini, aku harus bersihkan keluarga atas nama leluhur. Jing Hao, karena kita sama-sama dari 3 keluarga besar, bisa lepaskan Jangmu, aset keluarga Ye, barang pusaka leluhur, kami rela serahkan semua. Kau baru sekarang minta ampun. Udah terlambat. Hancurkan kalian. Tetap saja jadi milikku. Dan menurutmu, kau layak untuk minta ampun padaku? Beri hadiah pada Tuan Jangmu. Yueli, kau istriku, terima hadiah untukku, itu wajar. Silakan terima daftar hadiah, Nyonya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hadiah ini jelas diberikan untuk leluhur. Bagaimana mungkin diberikan kepada menantu bodoh sepertimu? Apa dia benar-benar menantu? Tuan Zhang, saya perwakilan Rothschild. Di Dacian. Selamat atas kembalimu. Ketua keluarga khusus berpesan untuk saya sampaikan pada Anda. Dia berharap bisa kembali ke sisi Anda dan setia seperti dulu. Sekarang ketua keluarga kalian siapa? Ketua Mayer. Ternyata Mayer anak kecil itu sudah naik jadi ketua keluarga sekarang? Ketua Mayer. Sekarang sudah berusia lebih dari 120 tahun. Dia sering sebut-sebut Anda. Ingin ikut Anda lagi. Bilang sama dia. Sudah tua begitu, buat apa ikut aku lagi? Mending pensiun di rumah. Baik-baik. Tuan Zhang, sepertinya Anda ada masalah. Perlu bantuan saya? Boleh, tapi jangan sampai kotorin pesta Deng Yunku. Sudah sering ganggu Tuan Zhang. Bunuh. Berhenti! Berhenti! Cepat lepaskan Tuan Zhang. Keluarga Rothschild sudah melewati batas. Cuma seorang pelayan rendahan. Tak layak perintah aku. Kalau tak lepaskan Tuan Zhang, kami akan berperang dengan Rothschild. Mulai perang, Berani kau ancam aku? kita berdua cuma bekerja demi naik jabatan. Kalau perang pecah, kau tak sanggup tanggung akibatnya. Aku tak takut kalian keluarga Rothschild. Selalu netral. Tapi kalau dunia jadi kacau, takutnya kerugian ini kalian juga tak kuat tanggung. Rothschild bersedia demi Tuan Zhang lewati api bahaya. Sampai mati pun siap. Kalian Rothschild sudah terlalu menindas keluarga Tangku. Hari ini kalau tak memberi pelajaran pada dia, nanti keluarga elit Jiangcheng akan remehkan keluarga Tangku. Orang, Siap, tangkap dia! siap. Keluarga Rothschild sumpah lindungi Tuan Zhang sampai mati. Kalau begitu keluarga Rothschild mau lindungi orang bodoh ini, biar kalian lihat apa itu Larangan rasa asing. di wilayah Daxia. Altar darah, tunjukkan dirimu. Chef Tua ternyata Chef Tua. Jefutuo. Apa ini? Weh Futuo, kamu belum pernah dengar? Itu milik keluarga Tang, pembunuh andalan. Di mana Xue Futuo lewat, tak ada yang tersisa. Dulu, keluarga Tang mengandalkan Xue Futuo, menguasai dunia di luar negeri, membunuh para bangsawan kulit putih kepala berguguran, darah mengalir deras. Sejak itu keluarga Tang
menjadi nomor 1 di antara 3 keluarga besar. Kakek ketiga, jangan. Kakek Tang bilang Xue Futuo hanya untuk lawan, bukan keluarga. Tolong ampuni Zhang Mu. Zhang Mu, cepat minta maaf ke kakek ketiga. Hanya mesin pembunuh tanpa perasaan. Aku belum pernah anggap penting. Xue Futuo bukan manusia. Tak punya perasaan, haus darah dan dingin. Hanya tahu misi. Lebih baik kamu ngaku salah ke kakek Tang. Kumohon. Mau mengaku terlambat. Zhang Ma berkolusi dengan asing, dosanya pantas dihukum mati. Zhang Mu berkolusi dengan asing, dosanya pantas dihukum mati. Kenapa tiba-tiba jadi dingin ya? Itu dari Xue Futuo. Orang membunuhnya sangat kuat. Katanya setiap Xue Futuo dipenuhi ribuan nyawa manusia. Setelah pesta malam ini, pasti banyak darah tumpah. Zhang Mu, aku tak peduli bagaimana kau bisa terkait keluarga Rothschild lewat koneksi ini, tapi ingat, kalau kau lawan keluarga Tang, tak ada yang bisa lindungi kamu. Zhang Mu, cepat pergi, biar aku tahan mereka. Pak Zhang, Anda duluan, ada aku di sini. Mau pergi? Hari ini tak ada yang bisa kabur. Siapa bilang aku mau pergi? Xue Futuo yang kau banggakan. Buatku, itu cuma hal kecil. Sudah diambang kematian masih berani ngeyel ya? Gue nggak takut kasih tahu lu. Sejak keluarga Tang kami Xue Futuo tercipta. Lewat ribuan pertempuran, tak pernah kalah. Cuma teknik mekanik tak perlu dibesar-besarkan. Nggak penting. Zhang Mu, jangan maksa lo pergi duluan. Nanti gua gantikan. Minta maaf ke kakek Tang, minta dia ampuni lo. Kita lihat sampai kapan lu keras kepala. Xue Futuo tangkap mereka. Apa Zhang Mu jadi kaget? Kenapa dia diam saja, nggak gerak sama sekali? Zhang Mu, cepat hindar. Nggak mungkin. Sampai ini, mana bisa tahan. Serangan Xue Futuo. Nggak mungkin. Xue Futuo yang tak pernah kalah. Kok bisa kalah dengan mudah? Astaga, Xue Futuo yang sombong. Langsung dikalahkan dalam sekejap. Siapa sebenarnya kamu? Bisa menahan serangan Xue Futuo? Aku sudah bilang Xue Futuo kalian. Cuma ngerti teknik mekanik permukaan doang? Ini nggak mungkin. Anak-anak keluarga Tang, hadiri. Lawan dia. Berhenti, siapa beri kau keberanian sebesar itu? Nenek moyang kita juga jangan lancang padanya. Yu Huang datang terlambat. Maaf mengganggu nenek moyang. Mohon hukum saya. Pendiri Yu Huang. Sampai-sampai pendiri Yu Huang diundang ke sini. Salam hormat pendiri Yu Huang. Salam hormat pendiri Yu Huang. Kenapa pendiri Yu Huang datang? Kenapa pendiri Yu Huang berlutut pada menantu buangan itu? Mana mungkin begitu? Bangun, ini bukan salahmu. Ya, Kenapa pendiri Yu Huang berlutut pada orang bodoh itu? Pasti palsu. Kau sama sekali bukan pendiri Yu Huang. Palsu? Ada yang menyamar jadi pendiri Yu Huang. apa yang barusan kau bilang padaku? Baru saja kamu bilang aku palsu. Semua orang tahu pendiri Yu Huang itu seorang abadi hidup lebih dari 100 tahun. Mana mungkin kamu gadis kecil tak berarti? Memberontak aturan. Sepertinya Yuang lama tak muncul. Sampai anjing suruhan saja berani menantangku. Menantang seorang menantu bodoh dan seorang gadis kecil layak bicara menantang? Matamu buta. Kamu tahu dia siapa? Meski tuanmu, Tang Wenyao datang juga harus berlutut padanya. Pandai bicara. Jangan kira habisi Xue Futuo bisa tak terkalahkan. Ahli seperti itu keluarga Tang punya banyak. Hari ini kamu menyinggung keluarga Tang. Aku akan buat kalian mati tak berkubu. Pantas kau orang dekat Tang Wenyao. Aku mau lihat bagaimana kamu buat kami mati tanpa kubur. Hanya kamu berani pura-pura pendiri Yu Huang. Itu dosa besar. Hari ini Raja Langit pun datang. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Sepertinya Tang kecil selama ini cukup sukses. Yu Huang mohon restu leluhur sejati. Bunuh penjahat ini. Siap. Anggap saja ini demi Tang Wenyao membersihkan keluarga. Ya, Berani-beraninya. Tahan pedangmu. Tahan pedangmu. Dua kepala keluarga berkumpul. Standar pesta Dengyun, ketinggian banget. Yu Huang, kamu melewati batas. Orangku meski salah besar, tetap aku yang harus menegur. Kenapa sampai angkat senjata? Apa dia benar-benar leluhur Yu Huang? oh, maksudmu aku sibuk urusi urusan orang. Xiao Tang, lama tak jumpa.
Kamu makin berani-berani bicara ke aku begitu. Yu Huang, pukul orang harus izin tuannya. Kamu pukul orangku, kamu harus beri penjelasan. Penjelasan apa yang kamu mau? Aku mau minta sesuatu. Kalau tidak, kamu tak bisa keluar dari pesta Dengyun ini. Kamu ancam aku? Tang Wenyao, beberapa tahun ini kamu makin mandiri. Yu Huang, jangan banyak omong. Dulu waktu Zhenzu masih ada, kamu suka tindas kami. Sekarang Zhenzu tidak ada, kamu tetap tindas kami. Hari ini, ayo selesaikan sekarang. Chu Yunze, kamu makin berani ya. Kalian berdua lupa. Dulu kalian takut sama aku begitu ya. Yu Huang, aku peringatkan kamu. Sekarang kami orang penting di Jiangzhou, orang besar. Udah cukup, Yu Huang. Kita langsung ke inti aja. Hari ini, serahkan rahasia keabadian Zhenzu, rahasia umur panjang. Aku biarkan kalian pergi. Kalau tidak, hari ini kalian tidak bisa keluar dari pesta ini. Jadi kalian mau ini? Nggak heran. Semua orang mau hidup abadi. Tapi kalian nggak takut ditegur Zhenzu? Walau Zhenzu kembali, kenapa? Bagaimana kamu tahu? Kami nggak punya rencana lain. Aku mau lihat apa rencana kalian. Xiao Tang, Xiao Chu, lama tak jumpa. Zhenzu, hamba tua ini hormat Zhenzu. Hamba tua ini hormat Zhenzu. Hormat Zhenzu. Kamu siapa sebenarnya? Hamba salah. Hamba tak pantas intip rahasia umur panjang Zhenzu. Mohon ampuni Zhenzu. Mohon ampuni Zhenzu. Kakek, cepat bangun. Kakek, cepat bangun. Kakek, lihat baik-baik. Dia hanya menantu tak berguna dari keluarga malam. Kenapa kau berlutut padanya? Cepat bangun, kakek. Kakek Chu. Cepat bangun. Kakek Chu. Coba kalian lihat baik-baik. Dia itu bodoh. Dia tak berguna. Kenapa kau sujud padanya? Jing Hao, cepat sujud. Dia adalah yang dulu pernah kulayani sebagai Zhenzu sejati. Dia Zhenzu tertinggi kita. Tanpa dia kita tak ada. Sekarang keluarga Tang. Dan dalam pandangan kita dewa yang paling tinggi, semua tercerahkan olehnya. Pangu mencipta langit juga dibantu olehnya. Leluhur Hongjun juga tercerahkan olehnya. Dia tak perlu berdoa ke dewa lain. Karena para dewa semua mengagungkan namanya. Katanya dia hidup 10.000 tahun. Changmu ternyata adalah Zhenzu tertinggi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah orang dalam legenda Zhenzu tertinggi itu? Kakek! Kalian pasti bohong, benar kan? Jing Hao, kami tidak salah orang. Walau bertahun-tahun sudah berlalu, wajah Zhenzu tak pernah berubah. Dia memang Zhenzu kita. Cepat sujud. Dia belum layak aku sujudi. Punya ahli waris seperti ini, kalian berdua benar-benar sia-sia hidup 100 tahun. Kalian berlutut di sini saja, renunglah baik-baik. Sudah kubilang, jamuan naik awan hari ini, khusus untukmu. Aku mau bantu kau mencapai puncak. Changme, tidak. Zhenza, apa yang kau lakukan untukku sudah cukup banyak. Tak perlu begini. Jika Yueli bergabung dengan keluarga Rothschild Illuminati, bagaimana? Illuminati, kumpulan elit dunia yang terkenal itu? Sudah ratusan tahun umurnya Illuminati itu? Konon katanya, Illuminati diam-diam mengendalikan seluruh dunia. Bahkan pemimpin Amerika pun boneka mereka. Kalau Yueli bergabung dengan Illuminati, keluarga Ye bukankah akan langsung melonjak tinggi? Maaf Tuan Zhang, aku nggak bisa putuskan. Lagi pula, aset Nona Ye sepertinya belum cukup buat syarat masuk. Kenapa? Yoya sedih studiku. Apa status ini belum cukup? Ini Changmo, atau lupakan saja. Aku begini juga sudah oke. Yu Huang punya sedikit aset? Mau kuberikan ke Nona Ye? Leluhur Yu Huang, aku nggak pantas nerima ini. Nona Ye jangan sungkan. Panggil aku Yu Huang saja. Blackstone Capital milik Yu Huang. Langsung dialihkan jadi atas nama Nona Ye Yueli. Blackstone Capital, itu perusahaan investasi top 3 luar negeri kan? Kapan saja bisa keluarkan. Triliunan tunai. Ternyata milik Yu Huang. Itu aset hampir 1.000 triliun. Langsung dikasih gitu aja. Kalau Zhenzu mau bantu kamu naik ke puncak, walau harus korbankan nyawa, aku pasti bantu kamu sukses. Xiao Tang, Xiao Chu, kenapa masih bengong? Cepat persembahkan semua harta kalian untuk Nyonya. Keluarga Chu kami bersedia serahkan semua harta. Keluarga Tang kami juga. Kakek, jangan kakek. Ketua keluarga Tang. Ketua keluarga Tang. Changmo, Yu Huang, saatnya kalian mati.
Changmo, Yu Huang, hari kematian kalian. Ini simbol pembunuh dewa. Hasil usahaku 100 tahun. Bisa lepaskan puluhan ribu petir. Zhenzu, bukankah kamu mengaku dewa? Lihat saja tubuhmu. Bisakah tahan amukan petir ini? Tang Wenyao, sampai tahap ini kamu masih keras kepala. Aku tidak terima. Kenapa dia bisa hidup abadi? Sedang kita hanya hidup 100 tahun. Hari ini, meski dia dewa sekalipun, aku juga mau bunuh dewa. Kau cari mati? Kau bilang mau bunuh dewa? Punya kemampuan itu? Zhenzu, saya akui, kamu hebat. Tapi, hari ini aku taruhan nyawa. Yang kalah harus mati. Berani tidak? Sipet? Mau taruhan apa? Kalau kau bisa tahan simbol bunuh dewa ini, keluarga Tang rela dipermalukan. Kalau kau gagal, maka serahkan rahasia keabadianmu. Changmo, itu petir hebat. Kau tetap manusia biasa. Takkan tahan. Zhenzu, jangan terjebak. Baik, aku kasih kau kesempatan. Changmo, siap mati. Changmo, siap mati. Hahaha. Datang. Petir datang. Zhenzu, kebangkitan Tang dimulai. Changmo, rasanya menunggu mati tak enak kan? Jangmu sebelum petir turun. Cepat pergi. Percuma. Begitu simbol petir dipakai, dia lari kemana saja. Petir tetap bisa mengenainya. Zhenzu, Yu Huang siap terima petir. Kau tak sanggup tahan, biar aku saja. Zhenzu, Kakak Yu Huang, apa yang dikatakan Zhenzu benar. Sebaiknya kamu jauhi dia, biar kamu nggak kena petir. Bisa-bisa nyawamu malah terancam. kalau Zhenzu terjadi sesuatu sampai meninggal, 9 generasimu bakal dibunuh juga. Khususnya kamu, Tang Wenyao. Sebaiknya kamu bersihkan lehermu dan tunggu mati. Walau Zhenzu kalah, itu karena dia kalah kemampuan. Kamu mau bunuh dewa kan? Aku akan tunjukkan padamu. Ada sosok di atas para dewa? Hahaha. Petirnya datang. Ini apaan? Kenapa? Kenapa petir nggak menyambar dia? Jangan-jangan dia benar-benar dewa. Omong kosong. Sambar, sambar. Kok berhenti? Tuan muda. Tuan Tang, kamu nggak apa-apa. Kenapa petir nggak nyambar kamu? Kamu yang nyebarin simbol bunuh dewa, kamu harus tanya ke diri sendiri. Benar. Sekarang kalau petir nyambar, cucu keluarga Tang. Artinya keluarga Tang terima akibatnya sendiri. Kamu santai aja. Ini baru petir pertama. Jangan panik. Ini baru petir pertama. keras kepala. Barusan pasti salah sambar. Aku tak percaya. Petir berikutnya pasti bisa jatuhkan kamu. Kita lihat saja nanti. Lekas terjadi. Ketua keluarga. Kakek, kamu baik-baik saja? Ketua keluarga Tang. Kakek! Kakek, kamu tak apa, kakek? Ini sebenarnya kenapa? Kakek! Ini pasti ulahmu. Benar kan? Kamu sebenarnya pakai ilmu sihir apa? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Tak mungkin. Kalau kamu tak pakai sihir, kenapa petir? Cuma sambar orang Tang? Kenapa tak sambar kamu? Iya juga. Petir yang kalian takuti itu buatku cuma mainan takdir, cuma mainan. Dan aku lebih tinggi dari takdir itu sendiri. Dan aku lebih tinggi dari takdir itu sendiri. Tak mungkin. Kenapa bahkan petir pun menghindarimu? Kalian terus bilang ingin membunuh dewa, kan? Para dewa yang kalian agungkan, semua diberkati olehku. Akulah leluhur tertinggi. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Bagaimana mungkin lebih hebat dari dewa? Aku tak perlu kau percaya. Tapi aku ingin ingatkan kalian, petir besar baru saja mulai. Kakek, tolong aku.
Kakek, aku tak mau mati, kakek. Kakek bisa pakai apa buat tolong kamu? Di seluruh dunia, yang bisa selamatkanmu hanya leluhur sejati. Cangmu tidak. Leluhur sejati, leluhur sejati. Cepat hentikan sihirmu. Ampunilah aku, leluhur sejati. Kalian benar-benar tak tahu malu. Taruhan itu kalian yang buat. Perintah bunuh dewa juga dari kalian. Sekarang kalian malah minta dia lepaskan kalian. Baru saja kalian pernah mau lepaskan Jangmu. Yueli, kita tumbuh bersama sejak kecil. Kita sama-sama dari 3 keluarga besar. Anggap saja aku tidak ada. Lepaskan aku. Cobalah pinta pada leluhur sejati. Anggap saja aku tidak ada. Lepaskan aku. Ayo coba minta pada leluhur sejati. Kamu tak tahu malu? Inikah keluarga besar orang nomor 1 dari 3 generasi? Berjiwa budak, tanpa harga diri. Dulu aku memang mengajarkan kalian begini. Leluhur sejati. Hamba tua ini rela tukar nyawa. Mohon pada leluhur sejati ampuni Jing Hao. Dia itu satu-satunya penerus keluarga Tang. Tolong ampuni dia. Iya benar. Aku satu-satunya penerus keluarga Tang. Leluhur sejati ampuni aku. Biarkan aku hidup. Orang dewasa harus tanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini juga sudah kuajari kalian. Baiklah. Kalau kau ingin aku mati, tak masalah. Hari ini aku akan menyeretmu supaya jadi tumbal. Kakek, tolong aku. Mohon leluhur sejati ampuni Jing Hao. Mohon leluhur sejati ampuni Jing Hao. Mohon leluhur sejati ampuni Jing Hao. Jama, pasti mereka sudah sadar salah. Bisakah kau ampuni dia? Aku sudah bilang, semua permintaanmu hari ini akan kupenuhi. Kakek, Yang menang raja, kalah pecundang. Kami mengaku kalah. Aku rela serahkan seluruh harta keluarga Tang. Mohon leluhur sejati ampuni kami. Seluruh keluarga Tang, tua muda. Aku juga. Aku sudah bilang, hubungan tuan dan pelayan kita sudah berakhir. Aku tak pernah ingin menghabisi kalian. Juga tak pernah terpikir merebut segalanya dari kalian. Semua salahku. Aku tak seharusnya mengintip rahasia keabadian leluhur sejati. Tak sadar, manusia tak bisa jadi dewa. Kami yang serakah. Wenyao menyesal. Yunze juga menyesal. kakek, ini... Dulu kaisar pertama juga tanya padaku rahasia keabadian. Tapi aku sendiri juga tak tahu. Mungkin keberadaanku memang sebuah kesalahan. Sekarang Yayueli bisa gabung dengan kalian Illuminati, kan? Sekarang Yayueli bisa gabung dengan kalian Illuminati, kan? Dengan harta 3 keluarga besar, Nona Yueli sudah punya syarat gabung Illuminati. Ditambah dukungan ketua suku, saya percaya Nona Yueli pasti bisa jadi inti Illuminati. Ya ampun, baru gabung Illuminati, langsung jadi anggota inti. Ini bukan naik tingkat, tapi sudah langsung ke Mars. Selamat Nona Ye. Nona Ye, saya ketua keluarga Wang. Tolong bimbing saya ke depannya. Saya kepala keluarga Li. Nona Wangnya mau makan malam bareng. Saya kepala keluarga Zhang. Nona Wangnya semoga bisa sering kerja sama. Zhangmu mau kemana? Sekarang kamu sudah di puncak. Aku juga sudah tepat janji. Kupikir saatnya aku pergi. Tapi aku tak mau kamu pergi. Terima kasih untuk 3 tahun ini buat semua perhatianmu. Tapi semua ada akhirnya. Aku mau kenal dunia yang sekarang. Jaga diri. Zhangmo, ayo adakan pesta nikah lagi. Zhangmo, ayo adakan pesta nikah lagi. Dulu kamu pakai aku buat pura-pura nikah, biar lepas dari desakan nikah. Aku paham. Dan juga aku juga dapat kebaikanmu selama 3 tahun ini. Tapi sekarang kamu mau adakan pesta nikah lagi? Tahu tidak apa artinya itu? Dan tahu nggak resikonya kalau sama aku? Aku tahu, saat kamu lahir aku belum lahir. Waktu aku lahir kamu sudah tua. Saat aku menua, kamu tetap muda. Tapi aku tak menyesal. Kamu harus tahu, dalam hidupku, kamu bukan satu-satunya wanita yang kucintai. Mereka semua tak ada yang menemaniku sampai akhir. Dan bisa saja nanti aku jatuh cinta pada wanita lain,
Bahkan bisa saja kelupakan kamu. Aku tahu. Aku cuma berharap di perjalanan hidup yang panjang, kamu tak terlalu kesepian. Meski aku cuma bisa menemanimu beberapa dekade, tapi ku harap suatu hari nanti saat kau mengingatku, aku sudah bahagia. Baik, aku janji padamu. Aku akan menemanimu seumur hidup. Kakek, apa kita begitu saja selesai? Tentu tidak. Bukankah mereka ingin adakan ulang pernikahan? Kalau ada orang yang lebih kuat merebut Ye Yueli darinya, entah apa yang akan dilakukan. Suami istri saling membungkuk. Upacara selesai. Maaf bikin kamu susah. Aku memang yatim piatu. Tanpa ayah dan ibu dan tak suka upacara rumit. Jadi, Kata orang zaman dulu, menikah dengan ayam ikut ayam, menikah dengan anjing ikut anjing, asal bisa bersamamu. Aku tak merasa susah. Dia. Ye Yueli, terima titah. Tang Jinghao, kalau mau ngomong bilang saja. Ye Yueli, atas perintah putra mahkota perintah dari Pangeran Simayan, putra mahkota akan jadikanmu selir. Ayo cepat ucapkan terima kasih. Aku tak kenal putra mahkota. Kenapa tiba-tiba ingin jadikan aku selir? Haha, soal itu aku juga tak tahu. Nah, tapi aku yakin pernikahan kalian berdua batal. Sekarang silakan kau kembali. Kabarkan ke putra mahkota. Yueli, sudah jadi milik Zhangmu. Ada pepatah bilang wanita baik tak menikah 2 kali. Mohon pangeran, pilih selir lain. Ye Yueli, apa kau mau melawan Titah? Lawan titah, kenapa? Bukannya hanya putra mahkota. Berani ambil paksa juga? Zhangmu, aku tahu kau hebat. Tapi dengar baik-baik. Ini kehendak putra mahkota. Zhangmu, aku tahu kau hebat. Tapi sehebat apapun kau bisa apa? Bisa lebih besar dari putra mahkota? Ye Yueli, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. Akibat menentang perintah. Kamu pasti tahu kan? Suruh dia datang sendiri. Jangan pikir aku tidak tahu. Dia mau apa? Cuma mau lihat Yueli. Jadi anggota inti Guangzhou Hui. Dengan menikahi Yueli, dia bisa kuasai seluruh bisnis Dacian. Sekaligus kokohkan statusnya sebagai putra mahkota. Dapat banyak uang, buat punya pengikut sendiri. Ternyata niatmu seperti itu. Bangsat kusuk 3 detik keluar dari sini. Atau jangan salahkan aku bertindak kasar. Aku peringatkan jangan macam-macam. Aku utusan putra mahkota. Hanya utusan? Meski putra mahkota datang, kan tetap kutantang. Kamu Sombong sekali. Kalau memang kalian mau putra mahkota datang sendiri, sekarang aku sudah di sini, sudah cukup aku hargai kalian. Serahkan Ye Yueli. Aku putra mahkota memaafkan kalian atas sikap tidak sopan. Mohon ampun putra mahkota. Yu Huang Lao Zhu Cuma lepas bicara. Tidak ada niat menghina Anda. Cantik juga. Lumayan cocok untukku. Ye Yueli putra mahkota ingin menjadikanmu selir. Cepat datang dan ucapkan terima kasih. Nenek aku sudah jadi milik Zhangmu. Dasar bodoh dulu. Kamu demi menghindari pertunangan dengan Tuan Muda Chu Memaksa menikahi si bodoh ini. Nenek tidak bilang apa-apa. Biar kamu ikuti maumu. Sekarang keluarga Ye kita susah payah mendapat perhatian putra mahkota. Kamu masih bilang tak mau menikah. Orang bodoh ini sudah membiusmu dengan apa? Nenek Zhangmu dia sudah sadar. Dan juga kami benar-benar saling mencintai. Sudah sadar lalu kenapa tetap saja miskin? Lihatlah, bahkan pesta pernikahan layak tak mampu kita adakan. Kamu sudah menghidupinya 3 tahun, itu belum cukup. Ini karena aku dan dia tak suka pesta besar. Selain itu Zhangmu juga katanya maha pendahulu sejati. Dia juga membantuku gabung dengan Guangzhou Hui. Masa depannya tak terbatas. ini benar-benar gabung Guangzhou Hui. Memilikinya sama dengan bisa kuasai peta bisnis seluruh Dacian. Saat itu posisiku sebagai putra mahkota akan makin kuat. Dia juga wanita tercantik di Jiangcheng. Kali ini benar-benar beruntung. Cuma dia mitos yang tidak nyata. Aliansi bisnis biasa. Membual seperti itu tak takut ditertawakan orang. Nenek, Guangzhou Hui bukan aliansi bisnis biasa. Cukup mau aliansi apapun? Sekalipun besar, takkan lebih besar dari putra mahkota Dacian. Biar didengarkan nenek. Cepat cerai dengan si bodoh ini. Menikahlah dengan tuan putra mahkota. Jadilah permaisuri putra mahkota. Cepat cerai dengan orang bodoh ini. Menikahlah dengan putra mahkota. Jadilah putri mahkota. Nenek, jangan paksa aku lagi. Aku tidak akan menikah dengan putra mahkota. Kamu anak nakal mau bikin aku marah sampai mati. Ye Yueli sebaiknya dengarlah kata nenekmu. Karena kamu masih punya kemampuan, aku bisa abaikan kamu pernah menikah. Bahkan bisa angkat kamu jadi
Permaisuri resmi Dacian. Mohon maafkan hamba, Yang Mulia Putra Mahkota, Yueli hidupku. Milik Jangmu mati pun, aku jadi roh Jangmu. Aku ini putra mahkota Dacian. Kehormatan ini untukmu yang barang bekas sudah anugerah besar. Berani menghina Nyonya Cari Mati. Minta maaf. Apa kau bilang? Minta maaf ke Yueli, kau tak boleh mempermalukannya. Kau suruh aku minta maaf padanya? Kau suruh putra mahkota minta maaf pada wanita rendah atas dasar apa? Percaya enggak? Sekali gerak, aku bisa menghabisimu. Jangmu itu tamu kehormatan keluarga Rothschild. Kalau berani ganggu Jangmu, keluarga Rothschild nggak akan diam aja kamu pikir bersandar. Pada keluarga Rothschild bisa berbuat semaunya. Aku cukup telepon, langsung blokir seluruh bisnis keluarga Rothschild. Tidak, Chen. Kau berani nggak? Cuma bodyguard kecil. Berani ancam aku. Aku si Mayan, berani ancam aku. Hanya seorang putra mahkota Dakian biasa. Kemarahan keluarga Rothschild bukan untuk mutahan. Kau belum pantas bicara denganku. Kalau berani biar Mayer dari Rothschild datang padaku, aku tanya dari mana kau dapat kepercayaan diri. Berani suruh aku minta maaf. Jadi pendukungmu di belakang adalah keluarga Rothschild. Tapi kau salah perhitungan. Ini Dakian. Di Dakian, aku hanya di bawah satu orang dan di atas ribuan. Apa yang kau punya untuk melawanku? Kau salah, aku tak pernah butuh pendukung. Karena aku tak butuh pendukungku, selalu diriku sendiri. Orang rendahan berani bicara besar di depanku, sombong sekali. Tangkap dia. Ya, aku ingin lihat siapa berani. Siapapun yang melawan, bunuh. Tanpa ampun. Kau benar-benar mau tangkap aku? Tangkap. Mohon ampun Yang Mulia. Jangmu baru sadar bicara tak terkontrol. Mohon ampun Yang Mulia, tolong selamatkan dia. Mau aku lepaskan dia? Bisa. Jadi istriku putra mahkota. Tukar bagi hidupnya. Nyonya jangan tertipu dia. Zhenzu luar biasa, seorang putra mahkota biasa. Bahkan raja datang juga tak kuasai Zhenzu. Baik, aku setuju menikah. Baik, aku setuju menikah. Jangmo, maaf kita nggak bisa ulang. Pernikahan ini di kehidupan selanjutnya, nanti aku jadi cewekmu lagi. Aku ikut kamu. Pantas jadi bintang muda bisnis Illuminati. Matamu peka lihat situasi. Pangeran ini suka banget. Berhentu, cewekku, bukan buat orang lain sentuh. Bodoh ya tetap bodoh. Kayaknya kamu belum jorah, nggak nangis sebelum ke ujung. Cuma seorang pangeran biasa aja. Pangeran yang pernah kulihat banyaknya kayak ikan di sungai. Kamu siapa sih? Sekarang ku kasih kesempatan terakhir berlutut minta maaf. Bisa kuampuni. Jangmo, jangan nekat. Aku udah janji akan temani kamu seumur hidup, jadi aku nggak akan biarin siapapun rebut kamu dari sisiku. Yu Huang, di mana? Saya di sini. Bunuh pangeran, lindungi nyonya. Siap. Bego. Berani serang pangeran di depan umum. Mau memberontak ya? Bukan cuma pangeran, seluruh dinasti Dakian pun akan kuhancurkan jika mau. Jangan bilang cuma seorang putra mahkota. Walau seluruh dinasti Dacian, aku tetap bisa hancurkan. Bagus, bagus. Sudah lama tak lihat orang seberani ini. Long Wei, dengarkan perintah tangkap pemberontak ini. Aku putra mahkota akan beri hadiah besar. Siap. Siapa lewati garis ini, Mat? Kau pikir aku mudah ditakuti serang? Cuma semut kecil, saatnya kalian rasakan kekuatan langit. Kali ini hanya peringatan kecil. Kalau berani lanjut, akan kubunuh tanpa ampun. Pangeran, dia bisa sihir. Kita tak sanggup lawan. Pikir bisa sedikit sihir, lalu tak terkalahkan. Keluarga kerajaan Dacian banyak yang hebat. Kirim perintahku, panggil guru alis putih ke sini, dan kepung tempat ini dengan 100.000 pasukan zirah hitam. Tanpa perintahku, seekor lalat pun tak boleh lolos. Siap. Jangmu kau tahu guru tua alis putih? Dia guru 3 generasi pendiri negeri. Kemampuannya luar biasa. Kau bersiaplah, tunggu mati saja. Shomo kau dan Yagu. Tak takut mati. Aku Yueli tak punya alasan buat takut juga. Hidup tak bisa sekamar. Mati pun bisa seliang. Bukankah ini adalah hal indah juga? Siapapun yang berani sentuh Jangmu hari ini harus lewati tubuhku dulu, baru bisa. Ye Yueli, kamu benar-benar mau terus jalani jalan ini? Pangeran mahkota, Anda yang duluan memaksa. Anda pakai kekuasaan untuk menindas, tak takut mencoreng martabat kerajaan. Baik, kalau kalian mau mati, aku kabulkan. Tunggu guru alis putih dan 100.000 pasukan Xuanjia tiba. Pasti kalian bakal musnah total. Tenang, di seluruh dunia, tak ada yang bisa lawan aku.
Sejak zaman kuno, aku sudah menekan kekuatan dalamku. Sekarang energi spiritualku sudah habis. Kekuatan dalamku juga tak bisa ditahan lagi. Meski 100.000 orang menyerang, sekali jentik habis. Kalau 100.000 orang serang bersamaan, kamu pasti bisa bunuh semua. Silakan coba saja. Tapi satu seranganku ini bisa hancurkan setengah kota. Kamu menakut-nakuti siapa? Pangeran Mahkota. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, guru alis putih dan 100.000 pasukan Xuanjia akan segera tiba. Walau dia kuat, mampukah dia bunuh 100.000 orang? 100.000 orang kalau digempur terus pasti habis juga. Lapor. Sepertinya 100.000 pasukanku sudah tiba. Lapor Pangeran Mahkota. 100.000 pasukan Xuanjia sudah kepung Taman Butong. Tinggal tunggu perintah Anda untuk tangkap pemberontak. Zhangmu, kali ini kamu tamat. Ya Yueli, aku kasih kau kesempatan terakhir. Kembalilah padaku. Jangan salah pilih. Jangan mimpi, aku milik Zhangmu seumur hidup. Siapapun tak akan pisahkan kami. Ya Yueli, kamu mau mati jangan libatkan keluarga Ye. Pangeran, ada seorang perempuan di rumah kami malam ini. Maukah kau menggantinya? Benar Pangeran Mahkota Ye Qingniao itu. Benar-benar cantik. Tak seperti Ye Yueli ini. Dia sama saja. Batu busuk di Weishi. Tapi keahliannya di ranjang jempolan. Kurang ajar. Dia wanita paling cantik di Jiangcheng. Dia anggota Illuminati. Dia bisa bantu aku kuasai Dakian. Seluruh peta bisnis itu wajib dicoba pria Jiangcheng, tempat wajib dikunjungi. Berani juga mengincar posisi Putri Mahkota. Ya Yueli, kupikir kau jangan celakai dirimu sendiri. Menikahlah dengan Pangeran Mahkota. Duduk di posisi Putri Mahkota. Itu yang penting. Cepat kembali. Tidak mau. Takut? Selama engkau di sini, aku tak takut. Oke. Akan kubawa kau menembus pasukan 100.000 ini. Yu Huang siap setia pada leluhur sejati. Pangeran Mahkota, jangan biarkan dia lolos. Pangeran Mahkota Zhangmu bilang sendiri. Dia sudah hidup 100.000 tahun. Anda tak penasaran? Sampah ini rahasia keabadian. Serius? Tentu saja benar. Tuan Putra Mahkota kakekku bisa jadi saksi. Kalau lo nggak percaya, tanya saja kakekku. Tang Jinghao, kalian benar-benar anjing, memang nggak bisa berubah. Kira nenek moyang nggak akan urus. Jadi kalian bisa lakukan sesuka hati? Lihat dia panik. Dia beneran panik. Artinya, apa yang aku bilang itu benar. Kata kakekku, dulu Zhangmu, itulah leluhur mereka. Sudah 100 tahun. Kakek dan yang lain sudah tua renta. Tapi Zhangmu tetap muda dan kuat. Lagi pula menurut penyelidikan kakek, Zhangmu selalu muncul di setiap dinasti Dakian. Selalu. Jadi, masalah Zhangmu abadi. Itu pasti. Baik. Zhangmu katakan rahasia keabadianmu, aku akan lepaskan kalian. Tuan Putra Mahkota Zhangmu pernah bilang sendiri, dia juga nggak tahu kenapa dia abadi. Menurutku, cuma ada satu cara. Tangkap saja dia. Teliti tubuhnya. Tang Jinghao, kamu cari mati. Sepertinya keluarga Tang kalian benar-benar mau tetap nekat sampai akhir ya. Zhangmu, selama ada kemungkinan 1/10.000, aku akan jatuhkan kamu dan injak-injak kamu. Dulu seharusnya aku tidak membiarkanmu lolos. Terlambat. Sekarang bilang apapun juga sudah terlambat. Aku suka lihat kalian. Gitu. Zhangmu, kau bilang melihat sendiri wanita yang kau cintai direbut orang, rasanya nggak enak kan? Setelah ini selesai, aku pasti ambil kembali semua milik keluargamu untuk balas dendam hari ini. Kalian tak punya masa depan lagi. Sekarang Putra Mahkota berdiri di sini. Walau Zhangmu punya kemampuan besar, terus kenapa bisa nggak dia lolos dari tangan Putra Mahkota? Kalian bisa? Cuma Putra Mahkota doang. Nggak perlu aku turun tangan. Sebentar lagi kamu bakal sujud minta ampun. Hah, sombong juga mulutmu. Mau Putra Mahkota sujud padamu? Hahaha, konyol bodoh. Mungkin di kehidupan berikutnya. Tenang, aku sendiri akan masukkan dia ke lab sampai ketahuan semua rahasianya. Saat itu kamu akan rasakan. Artinya, ingin hidup tak bisa. Ingin mati, tak mampu. Zhangmu, sekarang gimana? Tenang saja. Sebentar lagi dia pasti akan berlutut minta ampun. Mau mati masih keras kepala. Laporan ada masalah. Kenapa panik? Apa yang terjadi? Lapor Yang Mulia Putra Mahkota, masalah besar Yang Mulia. 47 konglomerat luar negeri bersatu menyerang pasar saham Dacian. Sekarang pasar saham turun 20%, kerugian langsung lebih dari 1 triliun. Kerugian tidak langsung, sulit dihitung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa konglomerat luar negeri mendadak menyerang Dacian? Mereka memaksa Anda, Yang Mulia, bebaskan Tuan Chang. Laporan. Apalagi sekarang? Lapor, ada masalah besar. Lapor Putra Mahkota. Kaisar Dunia Bawah Barat Long Xingyun memimpin 72 jenderal perang menyusup ke ibu kota, menculik semua anggota keluarga kerajaan. Apa? Kenapa Long Xingyun tiba-tiba menculik anggota keluarga kerajaan kita? Siapa sebenarnya yang memancing murka Long Xingyun? Si pembunuh itu? Long Xingyun juga mengancam katanya. Kamu ngomong apa sih? Sebenarnya apa yang dikatakan Long Xingyun? Long Xingyun ancam, dalam 3 menit, lepaskan Tuan Zhang atau semua anggota keluarga kerajaan akan dibunuh dan dipajang di perbatasan. Tuan Zhang, Jack.
gara-gara kamu. Long Xingyun datang. 47 konglomerat luar negeri juga karena kamu. Sebenarnya kamu siapa? Keluarga Rothschild. Tak mungkin punya pengaruh sebesar itu. Xingyun masih seperti dulu, pemarah, sedikit-sedikit main culik. Pantas tidak bisa tampil di permukaan. Katakan, sebenarnya kamu siapa? Katakan padaku, siapa kamu sebenarnya? Aku adalah aku. Aku Zhang Mu. Tidak mungkin seorang bodoh yang baru sadar tidak mungkin punya kekuatan sebesar itu. Jelaskan padaku, siapa kamu sebenarnya? Siapa pendukungmu? Sebenarnya siapa? Sudah aku bilang, aku tak pernah punya pendukung. Tak percaya kalau tak ada pendukung. Kenapa mereka mau membantumu? Dulu saat aku keliling dunia, aku bertemu orang-orang yang menarik. Aku hanya kebetulan sedikit membantu mereka. Sedikit bantuan. Mereka berani melawan. Dakon Karena itu bantuan kecil bagimu. Bisa jadi bencana. Bagi mereka, dengan koneksi dan kekuatanmu, orang biasa seperti kamu takkan bisa bayangkan. Baik-baik. Ingin perang, ya? Mari perang. Sampaikan perintah, gabungkan seluruh kekayaan, dalam dan luar kerajaan. Semua untuk selamatkan pasar. Aku tak percaya kekayaan keluarga Sima masih kalah dari beberapa taipan luar negeri. Siap. Panggil penjaga kerajaan tambahan. Abaikan keselamatan Sandera. Hancurkan Long Xingyun dan lainnya. Aku mau dunia tahu tak ada yang bisa mengancam keluarga Sima. Ya, Zhang Mu, apalagi kemampuanmu. Coba tunjukkan saja. Hari ini bisa kau mati, atau aku yang mati. Dulu banyak yang ingin aku mati, terlalu banyak. Tapi berapa banyak raja dan pejabat malah jadi debu di aliran sejarah, debu kecil di sungai sejarah. Aku Simayan, hari ini ciptakan sejarah. Aku bersumpah atas Lo Shui, jika kau berani melukai satu anggota kerajaan saja, kau harus ganti nyawa. Ganti nyawa, mending kau khawatirkan sanak saudara kerajaanmu. Tapi perlu kuingatkan, waktu yang Long Xingyun berikan padamu sudah hampir habis. Kamu... Siapa? Simayan, waktunya habis. Long Xingyun, berani kau. Putra mahkota, ada masalah. Semua anggota kerajaan dipenggal. Kepala mereka sudah dikirim ke seluruh dunia. Dia juga bilang... Dia bilang apa? Dia bilang lagi, kepala akan dikirim ke 9 perbatasan. Dikirim ke 9 perbatasan. Bukankah itu berarti semua kepala anggota kerajaan di arah keliling kota? Ini tidak... Diam. Diam semua. Jamu kalau kau mau mati. Aku turuti keinginanmu. Kalau kau mau mati, aku turuti keinginanmu. Ambilkan pedangku. Hari ini aku akan mencabutmu hidup-hidup. Hanya kamu saja. Belum cukup untuk meredam amarahku. Kamu dan kamu. Juga semua keluarga ya. Semua harus mati. Yang mulia Putra Mahkota, bukan salah kami. Itu semua ulah Yoyoli gadis bandel ini melawanimu. Jangan libatkan keluarga kami. Tak ada yang bisa lari, tak seorang pun yang bisa lari. Yueli, Demi seluruh keluarga ya. tolong terimalah Putra Mahkota. Ya Yueli, aku sarankan, jangan tak tahu diri. Jadi putri mahkota. Itu impian banyak wanita. Kau lebih baik minta maaf pada putra mahkota. Dan juga kepada Zhang Mu, putuskan hubungan dengan orang bodoh itu. Tak mungkin seumur hidupku, aku hanya pilih Zhang Mu. Aku hidup untuk dia. Mati pun miliknya. Kalau begitu biar aku kirim kalian ke neraka. Jadi pasangan hantu bersama. Tunggu. Guru alis putih, akhirnya kau datang. Ini dia Zhang Mu. Berani sekali menculik bangsawan kerajaan berkolusi dengan penjahat luar merusak ekonomi Dachien. Haha, sobat muda ini. Kau bukan orang biasa. Putra mahkota masih muda dan polos. Bagaimana menurutmu? Bisakah kita berdamai? Guru alis putih. Diam, kau belum tahu siapa yang kau lawan? Hanya menantu bodoh. Meski ada dukungan di belakangnya. Lalu kenapa berani lawan keluarga Sima? Aku buat dia mati tanpa kuburan. Diam, kau bodoh. Kau yang perintah suruh prajurit bayangan selamatkan orang? Benar, aku memang mau semua orang tahu. Tak ada yang berani memeras keluarga Sima. Prajurit Yingwei sudah habis semua. Mana mungkin? Tak mungkin. Yingwei itu pasukan terkuat Dachien, pasukan terbaik. Mana mungkin kalah total? Kamu kira Long Xingyun si dewa pembunuh bisa ditangani semudah itu? Sekarang dia dijuluki kaisar dunia bawah barat. Mana bisa Yingwei kalahkan dia? Selain itu, aksi penyelamatan pasarmu sudah memicu serangan balik taipan luar negeri. Kini bursa saham turun lagi 10 poin. Itu gabungan modal dalam dan luar negeri, uang dari dua negara. Ribuan triliun, buang ke air pun pasti ada cipratannya. Kamu pikir hanya 47 taipan sekarang?
Kini semua lembaga dunia ambil posisi short negara kita, Daikian. Sekarang sungguhan jadi target semua orang. Kenapa bisa begini? Ini semua salahmu. Akan kubunuh kau. Berhenti, Guru Alis Putih. Teman muda ini, bisa nggak kau kasih sedikit muka buat saya? So, saya minta maaf atas nama Yan R. Kalau hari ini aku cuma orang biasa, apa kau Baimei juga akan minta maaf serendah ini? Berani sekali. Guru Baimei kami sudah sangat rendah hati. Tapi kau masih saja tidak tahu diri? Kau pikir keluarga Sima takut padamu? Kalian bukan sadar kalau salah. Kalian sadar kalian akan mati. Jadi kau memang keras kepala. Maunya dihukum. Cepat banget kelihatan aslinya. Kalian tahu, minta maaf sia-sia. Siap-siap berjuang mati-matian. Saya memang bukan abadi. Tapi saya bisa tak terkalahkan di bawah abadi. Di atas abadi tanding 1 lawan 1. Guru Baimei, ngapain bicara sama dia? Dia melukai negara Dachien. Meski dipotong-potong, tak bisa menebus kesalahannya. Kasih kau satu kesempatan lagi. Akhirnya, damai atau tidak? Aku mau lihat, gimana kau tanding 1 lawan 1 dengan abadi? Kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana kau lebih hebat dari para dewa 1 lawan 1. Baik, kau memang ingin mati. Aku tak akan menahan diri. Kau benar-benar tak mau mundur sebelum terluka. Berani membuat Guru Baimei turun tangan. Sekarang mati pun kau tak menyesal. Bersiaplah mati. Trik murahan. Berani-beraninya di depanku, sok pamer ilmu. Guru Baimei, apa yang terjadi padamu? Cepat serang bunuh bocah ini. Aku juga tak tahu kenapa aku tak bisa gerak. Ini pasti ulahmu. Cuma segitu keahlianmu. Berani-beraninya ngaku lebih hebat dari dewa. Lepaskan aku. Ayo kalau berani duel terbuka. Lawan 1 lawan 1. Serangan diam-diammu seperti ini bukan perbuatan satria. Aku bukan Zugo Kongming, tak sempat tangkap Meng Huo 7 kali. Meski aku lepaskan kau 100 kali. Kau tetap bukan lawan seimbangku. Aku akan mengorbankan umurku menerobos ke tingkat Tian Ren. Aku belum kalah. Berapa umurmu yang bisa dikorbankan? Cukup untuk membunuhmu. Cukup untuk bunuh kamu. Kalian belum pernah lihat? Aku tunjukkan sekarang. Hari ini aku buktikan. Lihat sendiri. Aku bisa bunuh dewa sekali serang. Bisa akan kau tahan. Guru Baimei, Guru Baimei. Kamu bawa Guru Baimei kemana? Kamu taruh dia di mana? Dia sudah kembali ke debu. Menjadi tanah lagi. Tidak mungkin Guru Baimei adalah ahli nomor 1 di Dachien. Bagaimana mungkin kalah mudah olehmu? Percaya atau tidak, kamu tak akan lihat dia lagi. Guru Baimeimu sudah tak ada. Kamu bunuh Guru Baimei. Keluarga Sima tak akan damai denganmu. Orang, ya teruskan perintahku. Tembakkan panah api naga. Panggil semua adipati. Pergi ke ibu kota, bantu raja. Baik. Panah api naga itu yang keluar hanya saat bencana negara baru bisa dikeluarkan. Panah api naga itu kan. Bukankah ini sudah bencana negara? Changmu, hari ini walau harus mengerahkan seluruh negeri, aku tetap akan bunuh kamu di sini. Meskipun lebih banyak orang datang, itu semua hanya menambah dosa pembunuhan. Kamu tidak bisa hentikan aku. Aku pakai orang sebanyak apapun, aku pasti akan habisi kamu. Bunuh 100.000, 1 juta orang. Tapi apa kamu bisa bunuh puluhan juta? Tenang, di alam baka kamu tidak akan sendirian. Semua yang ada di sini, tak satu pun bisa lari. Mereka semua akan mati bersamamu. Semua pada gila. Kalian semua gila. Aku harus lari dari sini. Yang mulia salam Ayahanda. Ayahanda, tolong berlaku. Guru Alis Putih juga dibunuh bajingan ini. Kamu yang lepaskan panah api naga? Aku yang lepaskan. Aku mau bunuh penjahat ini. Kurang ajar. Apa salahku? Ayah mau pukul aku? Para penguasa datang ke ibu kota, masalah ini sangat besar. Hanya demi 1 orang ini, kau seenaknya pakai panah api naga. Kau masih calon raja. Mana kedalaman pikiranmu? Aku tidak peduli, aku harus hancurkan dia. Aku ingin sekali makan dagingnya, kelupas kulitnya. Hancurkan tulangnya jadi abu. Seorang Raja Chu, begitu emosional.
tak layak jadi pemimpin. Ayah, Anda memukul anak sendiri demi orang luar. Lihat apa yang kau buat di ibu kota. Kacau balau, beberapa anggota keluarga kerajaan tewas. Semua menertawaiku keluarga Sima. Kau malah tak sadar salah. Ayah, Setelah masalah ini selesai, kau dihukum kurung 3 tahun. Masalah semua ini sumbernya Zhangmu. Lapor Baginda perkembangan saat ini bukan keinginan Zhangmu. Semua dipicu putra mahkota. Menindas orang semaunya. Tak kenal aturan. Mohon Baginda periksa kebenaran. Aku akan putuskan sendiri. Bukan giliranmu mendidikku. Ya, Zhangmu, kau tahu salahmu? Apa salahku? Membuat kerusuhan di ibu kota, menyeret keluarga kerajaan, mencoba membunuh pejabat senior 3 dinasti. Dosa besar seperti ini tak bisa dijabarkan semua. Masih berani bilang tak bersalah. Jika ingin menuduh, alasan selalu ada. Kalau kau kesini hari ini hanya ingin bela putramu, silakan. Tunjukkan semua kemampuanmu, ayo keluarkan. Aku Zhangmu siap menghadapi. Sombong. Sombong kukira. Orang yang dipilih keluarga Rothschild dan Long Xingyun, orang yang dipilih keduanya adalah tokoh luar biasa. Ternyata hanya anak bodoh sombong. Jangan banyak omong. Kalau punya cara, ayo lakukan sekarang. Kalau kau mau bunuh aku, kau tidak akan datang sendiri ke sini. Kau cukup cerdik. Aku beri kau 3 pilihan. 1, jadi anak angkatku. Semua masalah dihentikan. Kalau kau punya bakat memerintah, posisiku bisa saja diwariskan padamu. ayah. Diam. Kedua, kau menyerah. Agar rakyat selamat, akan kuberi kematian cepat. Lalu yang ketiga, aku tahu kau masih punya kemampuan. Tapi pasukan kavaleri Dakian juga tak bisa diremehkan. Jika kau tetap keras kepala, aku tak segan hancurkan tempat ini. Zhangmu, apa yang kau raguin lagi? Pilih salah satu, jadi pangeran. Kau bisa nikahi Yueli. aku tak pilih satu pun. Status yang kau anggap berharga bagiku tak berarti apa-apa. Zhangmu, jangan pikir karena aku hargai bakatmu, kau bisa seenaknya. Kalau bakat tak bisa, gunakan. Aku sendiri yang akan menghancurkannya. Kupinta kau pikirkan baik-baik. Zhangmu, cepat setuju saja pada raja. Menurutmu aku harus pilih yang mana? Apapun yang kau pilih, aku akan dukung. Biarpun ke depan, surga atau neraka sekalipun, dalam suka duka, aku tetap bersamamu. Genggam tanganmu, hidup bersama sampai tua. Baik. Sekali lagi aku bilang, aku tak pilih satu pun. Selesai sudah, keluarganya tamat. Sungguh bencana keluarga. Bencana keluarga. Nenek. Lapor ke raja semua yang terjadi sekarang pilihan Yueli sendiri. Mohon raja jangan libatkan keluarganya. Kau ajari aku bertindak. Pengawal, tangkap semua keluarga Ye, eksekusi di tempat. Ye Yueli, Kamu cuma diam saja lihat? keluarga Ye dihancurkan. Aku sudah tua dan sudah cukup hidup. Qingyao itu adik kandungmu. Yang mulia, jangan begini. Orang ini membunuh keluarga kerajaan, menentang kekuasaan. Hukumannya mati sekeluarga. Bagaimana dengan Zhangmu? Zhangmu, tolong selamatkan nenek. Sekarang sudah begini, masih berharap sama dia? Musibah hari ini. Semua gara-gara dia. Sekarang kamu masih keras kepala? Nenek sekarang begini. Kamu masih salahkan Zhangmu. Apa salah Zhangmu? Kalian yang selalu tekan dia. Memaksa Zhangmu duluan. Zhangmu sudah kasih ampun. Diam! Kenapa keluarga Ye punya anak durhaka sepertimu? Yang mulia, kalau aku bunuh diri maukah lepaskan? Keluarga Ye yang lain? Yueli, kamu tak perlu begitu. Nyawa murahamu tak bisa tukar nyawa mereka. Itu cuma mimpi. Zhangmu, aku mungkin tak bisa temani kamu sampai akhir. Hidup mati keluarga ya, tak bisa diabaikan. Aku sudah bilang, tak ada yang boleh sakiti kamu, tak ada yang bisa ancam kamu. Awalnya aku nggak mau ikut campur urusan zaman ini. Aku cuma mau jadi orang biasa, semua karena kamu paksa aku. Semua masalah ini juga karena kamu masih berani ngaku nggak salah. Tak bisa bedakan benar salah, memutarbalikan fakta Dakian punya raja kayak kamu. Rakyat pasti menderita. Hari ini menurutku tahta ini sudah di ujung jalan. Hari ini menurutku tahta ini sudah di ujung jalan. Zhangmu, kamu mau memberontak? Kata memberontak terlalu rendah buatku. Dulu Yin Shou ngomong jelek soal aku. Langsung ditumbangkan Raja Wu. Selama aku mau, tahta ini bisa diganti siapa saja. Kamu benar-benar durhaka. Ayah, pengkhianat begini masih mau kau biarkan? Baik. Bagus sekali.
Aku mau lihat bagaimana kau jatuhkan tahtaku. Yueli, kamu mau jadi kaisar wanita? Aku jadi kaisar wanita? Aku nggak bisa, nggak layak. Kalau aku bilang bisa, ya bisa. Lakukan. Apa sih rencanamu sebenarnya? Nanti juga kau tahu. Surat kabar. Perang Jiang Utara Xinye tanpa jalur pemasokan listrik nasional. Qing Yang meminta dia. Dia minta apa? Dia minta Anda turun tahta, angkat kaisar baru. Dia berani banget dia. Prajurit Dongjiang Ning kekurangan pemberitahuan ke sisi Qing Raja Negara. Dukung kaisar baru, juga dari Xinjiang dan Nanjang. Mereka juga minta Anda turun tahta dukung kaisar baru. Tidak mungkin jenderal-jenderal perang minta aku mundur. Sebenarnya ada apa? Sejarah itu berulang. Dulu keluarga Sima kalian merebut kekuasaan naik tahta tidak sah. Sekarang karma datang. Tidak mungkin. Soal perebutan tahta dulu. Semua yang terlibat sudah aku bungkam. Kamu bisa tutup mulut beberapa orang, tapi bisa tutup mulut semua orang, bisa tutup mulut semua rakyat negeri ini. Meski 8 raja memberontak, lalu kenapa? Changmo, perhitunganmu salah. Oh, 8 pangeran pegang pasukan besar. Dengan kemampuanmu, ingin redam pemberontakan itu sangat sulit. Semua orang tahu di dinasti Qian ada 4 dewa daratan besar. Tapi tak ada yang pernah lihat wajah asli dewa utama dari 4 dewa daratan. Jangan bilang kamu itu dewa utama itu. Aku suka berurusan dengan orang cerdas. Benar, aku memang dewa utama daratan. Selain itu, aku punya sejuta pasukan elit. Statusku sebagai dewa sudah buatku tak terkalahkan. Apa? Raja ternyata dewa utama dari 4 daratan. Kata orang dia selalu seperti naga, hanya terlihat kepala. Tak disangka ternyata raja. Tak seorang pun menduga raja hidup mewah ternyata adalah dewa utama daratan. Ahli nomor 1 dinasti Qian. Ayahanda, engkau sangat pandai bersembunyi. Manusia biasa sepertimu berani klaim sebagai dewa. Manusia biasa saja berani sebut diri dewa. Aku tahu engkau baru saja membunuh seorang tingkat Tianren, Bai Mai yang lemah itu. Aku juga bisa bunuh dia sekejap. Kalau kau mau bunuh aku, tak semudah itu. Jadi dewa daratan, lalu kenapa kau tetap bukan tandinganku? Jangan kira bunuh satu tingkat Tianren kau bisa remehkan para jagoan dunia. Dunia ini luas, selalu ada yang lebih kuat. Karena kau sudah beri aku 3 pilihan, sekarang aku juga beri kau 3 pilihan. Oh, aku ingin tahu pilihan apa yang kau beri padaku. 1, kau sujud minta maaf pada Ye Yueli. Soal hari ini bisa aku lupakan. Suruh aku sujud ke rakyat jelata minta maaf. Jangan harap martabat klan Sima tak boleh dihina. Aku sudah beri kamu kesempatan, sepertinya kamu tak tahu menghargainya. Cukup bicara, sebut pilihan kedua. 2 klan Sima harus turun tahta, serahkan pada Ye Yueli. Aku bisa lindungi klan Sima aman turun-temurun, hidup tanpa khawatir. Mau aku serahkan tahta? Kecuali aku mati. Aku kabulkan keinginanmu. Kalau ku bunuh kau Ye Yueli, aku tetap bisa naik tahta. Kamu benar-benar kira level immortal daratanku cuma gertak belaka? Sekarang juga ku habisi bocah sombong. Kamu sungguh kira level immortal daratanku cuma gertak belaka? Sekarang juga ku habisi bocah sombong. Ayahanda, kenapa satu tatapanmu bisa hilangkan semua kekuatanku? Sebenarnya kau di tingkat mana? Aku tak punya tingkat. Tak mungkin. Kalau cuma orang biasa, mana mungkin dengan satu tatapan bisa hilangkan semua kekuatanku? Aku bilang tak punya tingkat, tapi aku tak bilang aku cuma manusia biasa. Tingkat kalian tak bisa ukur aku. Tak mungkin. Apa kau benar-benar dewa? Kalau dewa, terus kenapa dewa pun harus hormat padaku? Kalau aku dilenyapkan, terus kenapa masih ada 100.000 ahli di tanganku? Lebih dari 1 juta pasukan besi. Aku belum kalah. Aku belum kalah. Di kesempatan terakhirmu, serahkan posisi pada Ye Yueli. Aku biarkan keluarga Sima ada jalan hidup. Mimpi saja. Seumur hidup aku kerja keras. Pemerintahan baik, sayang rakyat. Kenapa aku harus menyerah? Pemerintahan baik, sayang rakyat. Buka matamu lebar-lebar. Menyakiti orang setia memeras pajak. Atasan meniru bawahan rakyat sangat menderita. Masih berani bilang dirimu penguasa bijak. Sebenarnya aku tak mau urus urusan dunia lagi. Kalian berulang kali terus memaksaku. Kalau aku terus sabar, rakyat Dacheng yang menderita. Aku tanya kau sekali lagi, mau turun tahta atau tidak? Ingin aku turun tahta.
kecuali aku mati. Keluarga Sima lebih baik mati daripada menyerah. Keluarga Tang kami bersumpah setia pada raja. Kalau begitu matilah kalian. Ada apa ini? Raja, ada masalah. 4 jenderal utama masuk ke kota. 100.000 pasukan Xuanjia hancur seketika. Tak mungkin, itu pasukan Xuanjia 100.000 orang. Bagaimana bisa seperti itu lenyap? Jumlah mereka terlalu banyak. Dan semua veteran perang, prajurit terbaik. Habis sudah. Keluarga Sima tamat. Raja lama sudah mati. Raja baru harus naik. Raja lama sudah mati. Raja baru harus naik. Mereka teriak apa? Mereka bilang, Raja lama sudah mati. Raja baru harus naik. Aku belum mati. Berani sekali mereka. Menurutmu sekarang kau hidup atau mati masih penting? Ini semua salahmu. Aku akan lawan kau. Ini semua salahmu. Aku akan lawan kamu. Ayah, jangan. Sekarang kekuatanmu sudah hilang. Kamu bukan lawannya. Kalaupun harus mati, aku akan melukainya. Ayah, kita menyerah saja. Dasar bodoh. Warisan keluarga Sima 100 tahun hancur karena dia. Sekarang kau suruh aku menyerah. Bagaimana aku bisa menghadap leluhur nanti? Ayah, yang penting kita masih hidup, masih ada harapan. Asal bisa hidup, tak masalah menyerah. Anak durhaka, kenapa aku bisa punya anak sepertimu? Jika begitu pengecut, biar ayahmu ini akhiri hidupmu sendiri. Ayah, jangan. Kenapa kau halangi aku? Aku hanya lihat kau masih punya prinsip. Tak kusangka, keluarga Sima yang ahli tipu muslihat bisa punya anak seberani ini. Jangan remehkan orang. Raja dulu mengajarku, menghadapi tirani lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tapi lihatlah kalian semua, apa yang sudah kalian lakukan. Waktu itu ayahmu juga ajari kau begitu. Jadi lihatlah apa yang sudah kalian lakukan. Ayahmu dulu mengajarkanmu seperti ini? Aku yang salah. Aku gagal membesarkan anak demi gengsi. Akhirnya timbul masalah besar. Aku turun tahta. Ayahanda, Tuan Chong sangat berbakat. Ini kegagalanku. Aku tidak mampu. Kumohon Tuan Zhang mau memaafkan karena aku sudah turun tahta. Jangan libatkan yang lain. Korbankan nyawaku saja. Selamatkan keluarga Sima. ayah, jangan. Zhangmu, kalau kau berani bunuh ayahku, aku Sima Yan meski seumur hidup pasti akan balas dendam. Diam, jangan kurang ajar pada Pak Zhang. Pak Zhang, tolong maafkan anak saya karena masih muda dan bodoh. Zhangmu sepertinya raja sudah sadar salahnya. Lebih baik lepaskan mereka. Aku tak pernah bilang akan membunuh mereka. Karena kalian sudah sadar, tentu saja aku tak akan memperpanjang masalah. Terima kasih Pak Zhang, terima kasih Pak Zhang. Aku belum selesai bicara. Sekarang situasinya begini, lupakan jadi raja. Aku beri keluarga Sima jalan keluar. Mau atau tidak? Tolong beri petunjuk Pak Zhang. Lepaskan jabatan, kembali ke desa, gembala kuda di Nanshan, hiduplah tenang sebagai rakyat biasa. Perkhidmatan senjata, pulang ke Gunung Nan dengan tenang menjadi warga sipil. Kenapa kamu masih belum bisa lepaskan kekuasaanmu? Tuan Zhang, Anda salah paham. Bukan karena aku tak mau menyerahkan kekuasaan. Aku hanya khawatir tentang masa depan keluarga Sima. Kau pikir aku mau menahan kalian? Tenang saja. Selama keluarga Sima menjauh dari pusat kekuasaan, mau kemana lakukan apapun. Aku tak akan menghalangi. Terima kasih Tuan Zhang, keluarga Sima bersedia turun-temurun mengikuti perintah Tuan Zhang. Tak perlu. Sekarang aku hanya ingin jadi orang biasa. Mencoba berbeda di zaman ini. Kalau begitu aku dan anakku akan pamit dulu. Zhang, tidak, leluhur. Kami sadar salah. Kami tak berani lagi. Mohon ampuni kami, seluruh keluarga Tang. Guru sejati keluarga Tang itu sudah berulang kali menjerat Anda. Anda tak boleh lunak pada mereka lagi. Lalu bagaimana habisi seluruh keluarga Tang? Jack, tolong jangan. Kamu mau lakukan atau aku? Kamu juga tak tegak kan? Kalau begitu, biar saja mereka. Tapi Tak ada tapi Tang Jinghao. Pergi bilang ke Xiao Tang suruh dia simpan barang itu baik-baik. Kalau ulangi lagi, pasti dihukum mati. Tenang saja, aku pasti pulang dan kasih tahu kakek. Menantu laki-laki. Barusan aku salah menilai? Aku memang salah. Aku jual anak demi kehormatan. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf ke Yueli. Yueli ini salah nenek mataku rabun. Tak lihat orang hebat. Kali ini maafkan nenek, ya. Nenek kita keluarga tak usah sungkan. Tak perlu minta maaf.
Iya. Memang Yueli jeli. Dapat suami sebaik ini? Nenek, Kayaknya kita masih kurang satu langkah. kurang apa? Kurang masuk kamar pengantin. Masih banyak orang di sini. Jangan sembarangan. Kalau kamu tak kasih aku anak laki atau perempuan, jangan mimpi turun ranjang. Dasar nakal.